Saya mantan tentara bayaran top, reinkarnasi ke 1970. Sekarang kuasai tubuh asli. Kenapa ke warung susah? Zikin menikah itu benar, tapi dia masih bersih. Kamu tega lihat adikku muda jadi janda. Pemilik asli dipaksa minum setengah kati arak sama Liu Ziruo sampai mati. Dan Liu Ziruo lindungi adik yang kena gosip. Adik diganggu bujangan, malah mau pemilik asli terima dua bersaudara. Hidup jadi nasi matang. Kami berdua masih suci, cari sandaran. Hari ini setuju, nanti kita bertiga hidup bareng. Pasti layani kamu enak. Baru aja reinkarnasi. Tapi beberapa tahun kering. Makanan cukup buat aku dan Liu Ziruo biar nggak mati. Di rumah, stok nggak cukup. Aku makan sedikit, sehari sekali makan cukup. Sudah, nggak ada mati kelaparan. Bicara apa pesimis, berarti setuju. Sudah. Ada yang lihat, malu nggak? Rumah tambah satu orang, harus siapkan makanan cepat. Di luar dingin, mau kemana? Kebetulan Ziking ada, biarkan selimut hangat. Salju berhenti. Lao Liu bilang mereka mau berburu ke gunung. Aku ikut. Meski nggak dapat, bisa dapat barang. Buat kalian berdua pulihkan badan. Tapi baru minum setengah kati arak. Salju besar berhenti. Sekelompok pria bawa alat buru, kumpul di luar rumah Lao Liu. Semua kedinginan hirup hidung. Kali ini Lao Liu pimpin sendiri. Mau tangkap babi hutan 200 jin yang kabur. Betul. Babi itu kulit tebal. Kemarin nggak bawa. Xiao Zhao, kamu ikut ke gunung. Kak Liu, mau kasih buat yang di rumah. Bawa makanan buat pulih. Yang di rumah satu orang, atau dua. Kak Liu jangan goda. Bawa barang. Siap masuk gunung. Chen Zhao kok ikut. Nggak pengalaman, nggak pegang senjata. Cuma bagi daging. Numpang di Liu bersaudari. Masih mau sumber daya gratis. Rugi, pergi sendiri. Kalau kuat, ke gunung. Jangan ngoceh bodoh. Chen Zhao, ikut Bang Liu. Tak ada laporan. Sisir area. Hati-hati. Ada jejak perusakan. Babi hutan di dekat. Semua dengar. Tim bagi dua. Sisir secara merata. Lempar satu bom asap. Jejak babi hilang. Semua hampir tak kuat. Bang Liu masih masuk. Dingin sekali. Lupakan. Kembali lewat jalan awal, aku tiba-tiba dengar dari semak depan suara gemerisik. Semua merunduk waspada. Xiao Liu, itu babi hutan. Naik pohon, cepat. Sial, ada masalah di Wanshan. Cepat ke sana. Saat membidik, aku tergantung di dahan. Tangan memegang senapan. Babi hutan meraung. Peluru kena matanya. Lari. Tembakannya kurang akurat. Jangan bilang Chen Zhao tak berguna. Lao Liu tu datang bersama rombongan. Lihat aku berlumuran darah dan babi hutan di tanah. Wajah ngeri. Ruoxin, kau selamatkan Wanshan. Chen Zhao, untung ada kau. Kalau tidak, aku mati di sini. Kebetulan saja, kebetulan kena. Urusan negara saja. Hari mulai gelap di desa Taichuan. Kabut tutup bulan. Liu Ziruo berteriak. Liu Ziking menanti gelisah di pintu desa. Liu Ziruo kedinginan. Menyesal biarkan aku mabuk naik. Wah. Ini Ziking kan. Berani dekati Chen Zhao. Mau cari selingkuh lagi. Kamu sundal. Chen Zhao tidak urus kamu. Tidak takut sakit. Kak,
jangan hiraukan mereka. Kita tunggu Kak. Zhang Kaihua, mulutmu kotor, bau. Suami sendiri tidak dijaga, salahkan orang. Mandul, jangan salah orang. Lao Liu Tu, kenapa tidak bagi kami? Suamiku juga naik gunung. Istri Lao Wang, aku selalu adil. Chen Zhao bantu banyak. Jangan bilang iga, babi ini harusnya semua untuknya. Keberatan, jangan ikut berburu. Chen Zhao, kamu dapat banyak. Kenapa? Punya 2 wanita lagi. Mau lebih? Suruh mereka jual diri. Lebih gampang urus kamu. Zhang Kaihua, sadar, berhenti. Aliansi Liu Ziruo siap, aku diminta pergi. Lao Liu Tu menceritakan seluruh latar belakang. Katanya aku harus dapat setengah babi hutan. Warga desa tidak puas. Semua dengarkan aku, hasil sesuai usaha. Babi ini diburu Chen Zhao sendirian, dan menyelamatkan anakku. Menurut aturan, seharusnya semua miliknya. Kalau tidak ada masalah, bubar. Meski tanpa hasil, ada usaha. Pangan sangat kurang. Daging ini tidak bisa semua diberikan padanya. Babi hutan sebesar ini, benar dia sendiri yang mengurusnya. Suara tembakan di luar rumah. Liu Wanshan menerobos masuk. Seketika membuat semua orang terpaku. Kalian harus punya malu. Siapa yang tidak mendukung Chen Zhao? Aku mendukung. Aku menatap dingin pada orang-orang, tersentuh oleh kesetiaan Liu Wanshan. Aku hanya ingin 20 bagian. Sisanya, terserah kalian. Baik. Ini sudah diputuskan. Siapa keberatan, berburu sendiri ke gunung. Aku sampaikan ini, Chen Zhao penyelamatku. Siapa berani menyusahkannya, berarti melawan aku. Di bawah tekanan Liu Wanshan, semua membagi daging sesuai aturan. Melihatku bawa 10 jin daging babi, bawa Liu Ziruo dan saudarinya pergi. Penuh iri tapi tak berani bersuara. Tak menyangka dapat daging sebanyak ini, cukup untuk beberapa hari. Berapa sisa makanan di rumah? Gang Di hanya punya sedikit tepung jagung. Jika dihemat, masih bertahan beberapa hari. Masalah pangan dan sandang harus tuntas. Sebentar aku pinjam senapan Pak Tua Liu. Mulai sekarang keluarga tak kekurangan. Semua bisa makan daging. Senapan tak mudah dipinjam. Harus bawa barang buat melobi. Aku mau bawa beberapa jin daging. Kalian setuju? Kamu yang putuskan di rumah ini. Pinjam senapan urusan besar. Kasih lebih juga pantas. Liu Ziruo potong 5 jin daging. Diikat tali dan dibawa. Sebanyak ini. Kasih lebih biar hubungan baik. Nanti bisa berburu bareng. Aku catat dagingnya. Pesan pada Liu Ziruo temani. Setelah Liu Ziking istirahat, aku keluar. Liu Ziruo tatap punggungku. Pipi memerah. Sementara Zhang Kaihua dendam padaku. Dia yakin aku diam-diam kasih untung Pak Tua Liu. Makanya dia memihak. Bocah sialan. 2 daging busuk di rumahmu. Hanya bisa menggoda laki-laki. Kalian tahu kenapa Pak Tua Liu bantu Chen Zhao? Kalian mau kasih daging ke adik ipar yang tak ada hubungan, ke saudara kandung. Aku pun harus pertimbangkan. Aku tak suka gaya Liu Ziking. Janda malah menggoda kakak ipar, masuk ke selimut orang. Bergaul mesra itu mudah. Aku saja malu. Demi daging, apapun dilakukan. Jangan bergosip, tidak kerja serius. Qian Jie bicara omong kosong. Kamu yang tidak kerja serius. Aku lihat kamu juga tidur dengan janda itu. Zhang Kaihua, mulutmu tak bisa diam. Aku potong lidahmu. Kau berani bergosip lagi. Zhang Kaihua ketakutan bersembunyi di belakang warga lain. Tapi semua orang mendorongnya. Akhirnya dia didorong ke depan. Zhang Kaihua yang pertama ngomong sembarangan. Salahkan dia. Itu dia. Berani ngomongin adikku lagi. Kamu dan kalian. Tunggu saja. Wu Zui menggeleng. Liu Ziruo melotot ke Zhang Kaihua. Katanya pulang. Baru bagi daging, pulang aja makan enak. Kok datang lagi? Begini. Kita masuk rumah bicara. Siapa?
Ayah, Chen Jiao. Baru bagi daging, kok bawa lagi? Jangan pedulikan gosip itu. Daging itu memang untukmu. Paman Liu, saya pinjam senapan. Ngawur. Senapan bukan mainan. Kali ini untung, lain kali kau terluka. Sulit dapat mangsa tanpa senapan. Tak bisa diam saja. Keluarga nunggu daging. Tidak. Saya tidak pinjam gratis. Buruan dibagi sepertiga. Demi nyawamu. Bukan buruan. Pak. Xiao Jiao yakin. Percaya dia. Lao Liu tu hela napas. Ambil senapan panjang. Pesan cara pakai. Suruhku pergi. Bawa senapan pulang. Kebetulan lihat Liu Ziruo. Tarik Liu Ziking yang sedih. Mereka berbisik. Jangan dipermalukan kakak ipar. Rumah itu sarang buas. Tak kubiarkan kau kembali. Setelah masuk, Liu Ziruo bilang gosip desa. Cari Zhang Kaihua. Saya urus dia. Jangan. Sudah kuperingatkan. Dia ngawur. Takkan kulepaskan. Pulang. Tidak, siapkan kamar untukmu. Ada tembok dan pintu. Lebih nyaman. Ziking, dengar. Kita bisa tinggal. Makasih kakak ipar. Kau benar pinjam senapan. Lao Liu tu setuju. Bilang buruan dibagi sepertiga. Besok naik gunung. Sepertiga. Besok pergi. Tak istirahat 2 hari. Saya makan sedikit. Kau sendiri. Ajak Liu Wanshan, bareng yang berpengalaman. Sendiri cukup, tak usah khawatir. Liu Ziruo percaya karena prestasiku. Esok pagi bawa senapan, masuk jalan gunung, bertemu Zhang Kaihua. Bangun sepagi ini, tadi malam gelisah, bawa senapan usang, sok jadi pahlawan. Kayaknya tadi malam 2 cewek itu gak puasin, besar amat amarahnya. Tutup mulutmu, mulut kotor. Chen Zhao, lu tunggu aja. Sialan, mau apa? Itu Chen Zhao, bajingan. Pagi-pagi bawa senapan naik gunung. Aku nasihatin dia, dia malah main tangan. Dia sendirian ke gunung. Lao Liu tu aja takut pergi sendirian ke hutan. 1000% benar, aku dihina. Kau diam aja, cuma mikirin yang gak guna. Dia gak anggap aku, biar dia pergi gak balik. Kau siapkan barang, aku ikut dia ke gunung. Lihat dia bisa dapat apa. Sendong, melawan angin menusuk, masuk hutan cari mangsa. Lihat semak bergerak, dekati senapan. Lihat kawanan rusa, gerak patahkan ranting. Suara kagetkan rusa, sial. Rusa bubar, segera kejar. Wang Bing di kaki gunung goyah, sambil memaki, menyesal masuk. Tapi ingat Liu Zizuo, api iblis kembali. Chen Zhao, kenapa? Gadis cantik di rumahnya, biar aku urus. Tembakan memecah hutan, burung beterbangan. Tembakan, pasti besar. Berani ambil risiko, jangan sia-siakan. Wang Dingchao ke arah tembakan, lari kencang pergi, kejar kawanan rusa, angkat senapan, bidik, satu tembakan mengenai pohon sakral Meijing. Ambil tanduk rusa cepat, seret pulang susah payah, bekas darah di salju. Tuhan bantu aku. Chen Zhao benar dapat rusa. Rusa ini pasti besar. Wang Bing siap bertindak. Suara dari belakang. Menoleh. Lihat mata hijau serigala. Serigala. Ada serigala. Tolong. Serigala menerkam Wang Bing. Jeritan menggema di hutan. Suara ini familiar. Wang Bing. Wang Bing sudah pingsan. Serigala tertarik teriakanku. Tembak, bunuh satu. Serigala menerkamku. Pipi tergores. Cepat isi mesiu. Tembak mati serigala. Potong leher serigala lalu lepaskan. Senapan hanya 1 peluru. Darurat tak cukup. Bawa dia pulang. Rawat, besar nanti bisa berburu. Pakai kulit rusa. Gendong serigala kecil. Seret Wang Bing luka parah turun. Gerbang desa setelah gelap. Tunggu perang mayat. Ketemu Liu Ziruo dan saudarinya. Tidak tahu malu. 2 istri 1 suami.陈昭，老王，你怎么了？是陈昭害的你，对不对？你好
好心担心他，他倒对你下毒手。 Tangisan undang warga desa, dikepung warga. Warga tak tahu fakta. Pada tunjuk-menunjuk, Chen Zhao kejam. Jauhi keluarganya. Apa yang terjadi? Dicakar serigala. Kuselamatkan dia. Lao Liu Tu bertanggung jawab. 好，替我家老王做主。 Lang Kaihua, jangan tuduh Chen Zhao, cakar serigala. Lukanya dalam. Kau dengar, suamiku selamatkan suamimu. Jika bukan dia, kau sudah janda. 诅咒我，有没有王法？ Katamu benar. Kau lawan rusa liar, selamatkan prajurit mati dari serigala. Kuseret beruang dan rusa pulang. Dengar suara minta tolong. Pas ke sana, Wang Bing sudah diterkam. Lao Liu Tu lihat kulit serigala di pinggang dan kulit serigala di bahu. Mukanya syok. Kau harus ganti daging. Kalau kau tak ke gunung dalam, Wang suamiku tak luka. Kau mulut besar. Cuma mau buruan Chen Zhao. Kau sentuh senapan, minta celana. Tak khawatir Chen Zhao. Dulu di kampung, dia paling ribut. Wang Bing kerja paling dikit. Saat bagi daging, Zhang Kaihua paling nyaring. Kami yakin Chen Zhao selamatkan orang. Zhang Kaihua malu sekali. Buru-buru bawa Wang Bing Lang pergi. Pergi saja. Bosan. Ayo pulang. Baru tidur, tiba-tiba lolongan serigala dari desa. Aku kaget, gerakan bangun, menghadap Ziruo. Dia mau bicara, lolongan serigala lagi, bikin dia sadar total. Itu serigala masuk desa. Pintu kayu kita tak kuat. Gimana? Ziking panik juga. Kutenangkan kedua saudari. Pakai baju, ke pintu. Mereka ikut di belakang. Kutempel di pintu, dengar langkah serigala di salju. Serigala datang karena bau. Lolongannya makin dekat. Mereka gemetar takut. Ku genggam pisau, mau buka pintu. Dicegah Liu Ziruo. Jangan pergi. Malam serigala kuat. Keluar terlalu berbahaya. Di rumah lebih aman. Aku tahu aku pelindung rumah. Tak bisa ambil risiko. Bersama mereka jaga di ranjang semalaman. Satu jaga pintu, dua jaga jendela. Sampai pagi, lolongan menjauh. Buka pintu. Lihat halaman ada serigala dan ayam. Kulit serigala busuk semua. Penduduk desa juga keluar. Ramai ke rumah Pak Liu Tu minta jalan keluar. Pak Liu Tu, makanan kami habis dimakan serigala. Iga kami lenyap sebelum dimakan. Pak Wang luka parah di ranjang. Jaga dia sambil awas serigala. Semalaman tidak tidur. Di Panlin cuma air es salju. Salju besar tutup gunung. Serigala kelaparan. Maka mereka menyerbu desa. Sekarang harus masuk gunung buru serigala. Usir mereka dari daerah ini. Kalau tidak, mereka terus datang. Buru serigala. Bahaya sekali. Pak Wang digigit serigala. Masih terpuruk di ranjang. Pak Wang, kami terluka. Tidak ambil risiko ini. Suamiku juga tidak pergi. Pria Xiao Bangmin dicegah istri-istri. Saya dengar rencana di halaman. Pikir bisa. Panggul senapan pinjaman. Buru ke rumah Pak Liu Tu. Terabas kerumunan lalu arahkan senapan. Paman Liu, aku tangkap serigala untukmu. Baik. Senapan ini untukmu. Rumahku masih ada cadangan. Warga desa lihat aku. Menunduk malu. Ayah, aku ikut. Kembali siapkan alat. Segera berangkat. Hasil tangkapan dibagi rata. Ada yang ikut. Fas jatuh. Orang di halaman bubar serempak. Tinggal aku, Lao Liu Tu, Liu Wanshan, dan aku. Siap masuk gunung. Berapa habis kemarin? Isi semua. 4. Ayah, siap. Berangkat. Lao Liu Tu pikul senapan. Ambil 2 pisau. Kami bertiga masuk gunung di bawah mentari. Jejak serigala di salju. Belum tertutupi. Lao Liu Tu lihat arah tenggara. Tempat kawanan serigala. Hati-hati semuanya. Mendekati gunung. Lao Liu Tu intai jalan. Liu Wanshan di belakang. Aku di belakang siap tembak. Serigala menerkam dari belakang. Kami jongkok hindari. Siap tempur. Itu serigala pengintai. Kawanan pasti di dekat. Serigala pengintai panggil kawan. Serigala liar menerjang. Mereka mengepung kami. Lao Liu Tu tikam serigala pengintai dari belakang. Serigala mencakar Liu Wanshan. Serigala raja perintahkan. Kawanan serbu Lao Liu Tu. Dorong ke pohon. Tak bisa mundur.
bertubi-tubi. Aku terpaksa tembak. Peluru tembus kepala. Serigala terkejut. Aku tembak kaki serigala raja. Serigala raja suruh mundur. Lao Liutu dan Liu Wanshan tembak. Serigala lari. Setelah lega, Lao Liutu periksa Liu Wanshan. Lengan kencang karena benda keras. Masalah besar. Teknik ringan. Sepertiga hasil buruannya untukmu. Aku kagum pada tembakanmu. Ajari aku. Baik. Syaratnya, senapan ini milikku. Hasil buruan Wanshan jadi peluru untukku. Tidak masalah. Kuliti serigala. Daging serigala dibagi bertiga. Turun gunung bawa buruan. Pintu desa. Warga khawatir keselamatan mereka. Hanya Zhang Kaihua yang bersukaria. Dekati bujangan tua. Hasut. Padahal kemarin kita berburu serigala. Pamer hari ini. Kalau dia mati, musim semimu tiba. Kedua gadis itu tak punya jodoh. Omong kosong. Pasti pulang selamat. Sampai rumah, gantung daging serigala. 3 orang di dipan bahas makanan. Berapa sisa makanan kita? Cuma daging serigala setengah ini. Cukup untuk sedikit mie. Daging kemarin habis dimakan serigala. Tidak bertahan lama. Dan anak serigala itu dikasih bubur diare terus. Aku tanya Lao Liutu. Anak anjing Lao Li patah pinggang. Kirim anak serigala minum susu. Capek. Tidur di sungai. Di rumah, tak ada yang atur. Para gadis sibuk. Kak. Apa aku pergi? Aku beban. Omong kosong. Ada makanan untukmu. Nanti, kamu yang hangatin ranjang. Sekarang, santai dulu. Besok kita ke kaki gunung cari sayur liar. Wang Daniah bilang di sana banyak. Pagi itu, Lao Liutu panggil aku masuk gunung berburu. Beberapa wanita datang dengar kabar. Berebut biar suami ikut. Xiao Zhao, mau tahun baru, naik gunung lagi cari buruan. Lao Liutu, bawa suamiku satu, dan keluarga kami juga. Semua boleh ikut juga. Kali ini cuma bawa Chen Zhao. Waktu buru serigala, kalian pengecut. Sekarang cium bau langsung datang. Orang cari untung saja aku tidak mau. Pria desa mengintip dari samping ranjang, tak berdaya. Nanti, tanpa kabar, buru serigala. Lalu bentuk tim sendiri masuk gunung. Tunjuk Sudong jadi ketua tim. Tanpa mereka, kita tetap bisa makan daging. Jangan ikuti mereka. Kita cari buruan sendiri. Itu suara Sudong. Ada apa ini? Kami tidak pasang jebakan di hutan. Kami juga tidak tahu. Baru lewat sini. Tiba-tiba kejepit jebakan. Kalian buta. Jebakan sebesar ini bisa kalian injak. Kau orang dari desa Dazu. Ini wilayah desa Cenjia kami. Biasanya kita tidak saling ganggu. Kalian malah masuk ke wilayah desa Taichuan kami. Memasang jebakan untuk menyakiti orang. Ya. Aku dari desa Dazu. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Sudong sekarang terluka. Suruh saja orang antar dia pulang. Ayo beberapa orang angkat Sudong pulang. Kau juga lihat itu. Warga desa kami terluka karena jebakan ini. Apalagi di gunung ini tidak boleh pasang jebakan. Aku pasang saja. Kau mau apa? Bertahun-tahun desa kami selalu pasang. Anak kemarin sore. Kau pikir kau siapa? Liu Ansan tak tahan lagi. Dia cekik leher salah satu. Pasang jebakan di wilayah desa Dahuan kami. Cari masalah. Hari ini kalian harus bayar. Dan mulai sekarang pergi dari wilayah desa kami. Bayar. Kau tidak tanya-tanya. Hanya aku Zhou Liguo yang ambil uang orang lain. Bertemu itu takdir. Bicaralah baik-baik. Suara tembakan. Topi Zhou Liguo tertembak. Semua terkejut menoleh. Melihatku pegang senapan di dekat. Saat semua masih terkejut, aku langsung tangkap Zhou Erdan dari desa Dazu. Pisau di tenggorokannya. Kau benar-benar berani tembak. Bilah pisauku kutekan. Zhou Erdo berjuang. Darah merembes. Tunggu. Katakan.
Bagaimana kau mau lepaskan Erdao? Sangat mudah. Orang desaku terluka karena perangkapmu. Kau hanya perlu beri uang. Orang ini pasti ku kembalikan. Sekarang cepat pulang ambil uang tebus. Ingat, jangan main-main, atau dia tak kembali. Zhou Liguo hanya menahan amarah. Bawa semua pergi ambil uang. Tinggalkan Zhou Erdan sebagai sandera. Aku capek sekali. Kalian pergi duluan. Aku tak bisa jalan. Jangan tunggu aku. Jangan kira aku tak tahu pikiranmu. Cepat pergi. Aku cepat pergi. Kau diam sebentar. Aku genggam senapan, hati tegang. Seekor babi hutan muncul dari bayangan. Tubuhnya penuh luka perangkap dan senjata. Babi ini gemuk sekali. Kalau bagi dua keluarga, sepanjang musim dingin tak akan lapar. Xiao Zhao, Wan Shan, kalian harus hati-hati. Babi ini penuh luka. Artinya dia sering ditangkap penduduk. Sangat paham dengan senjata kita. Lebih pintar dari babi hutan biasa. Kita lebih baik cepat pergi. Selagi dia diam, cepat kabur. Kalau ketahuan, abis. Bagus apa? Babi hutan sebesar ini. Rasanya pasti enak. Mungkin makan 2 gigit. Aku bisa jadi sedikit pintar. Bisa tingkatkan tembakan. Xiao Zhao jago tembak. Cari kesempatan tepat untuk tembak. Wan Shan, kau kawal dari samping. Aku pergi tarik perhatiannya. Ayah, biar aku yang tarik perhatian. Kau sudah tua, lari lambat. Kalau bahaya, tak bisa. Diam. Lakukan saja seperti kataku. Aku berpengalaman. Kalau terjadi apa-apa, masih ada kau. Mana bisa kau ambil risiko? Babi hutan marah, menatap tajam ke Lao Liu Tu, lalu menyerbu. Untung aku. Kalau Wan Shan, pasti sudah ketakutan. Babi hutan mendekat. Aku angkat senapan, tembak kuku belakangnya. Dia pincang, serbu beberapa langkah, lalu berbalik dan kabur. Jangan sampai dia kabur. Kejar. Mereka bertiga kejar babi hutan mati-matian. Zhou Erdan juga ikut di belakang. Aku berhenti. Diao Si lalu angkat tinju. Ternyata babi hutan itu cari mati. Satu tinju, tapi mental. Mata merah, benar-benar mengamuk. Dia serbu ke arahku. Ternyata dia tidak mati. Ini bertabrakan. Ayah. Babi hutan ini mau ngamuk sampai kapan? Tak kuat lagi. Aku mau istirahat sebentar. Ayo bangun. Babi hutan masih ke utara. Ketinggalan nanti. Xiao Zhao, sudah sehari jalan. Nggak capek? Lumayan. Aku tembak, peluru masuk ke leher babi. Itu titik vital. Babi hutan makin ganas. Wan Shan ambil kesempatan. Naik babi, kena pukul anjing abu. Tapi malah dipukul keras. Lao Liu Tu segera mendekat bantu. Ada apa ini? Gangguan kita bertubi-tubi. Bagi babi hutan, mungkin seperti digaruk saja. Babi hutan berhenti. Berniat lawan mati-matian. Hati-hati, sepertinya babi mau bertahan. Kita bertiga nanti menyesuaikan. Dia kehabisan tenaga. Kita ke sana lihat. Ingat, siapkan 2 rencana. Saat semua mendekat, aku tambah 1 tebasan. Darah menyembur. Babi hutan mati seketika. Xiao Zhao, skill pedangmu keren banget. Hari mulai petang. Lao Liu Tu suruh semua turun. Tapi babi ratusan kilo tak muat dibawa. Daging ini untukmu. Untukku. Daging ini milik kalian. Aku tak bisa terima. Aku potong daging 10 kilo, lempar ke Zhou Erdan, berharap dia bisa pulang. Babi ini terlalu besar tak bisa dibawa. Lagi pula kamu sudah bantu. Baiklah, kalau begitu bantu bawa sisa daging pulang. Jangan sia-siakan. Baik. Langit mulai gelap. Semua ambil jalan pintas. Liu Wanshan tiba-tiba tergelincir, berlutut di saat genting. Aku langsung raih lengan Liu Wanshan. Zhou Erdan tarik kakiku erat. Lao Liu Tu bersama tarik orang itu naik. Sebelumnya kamu selamatkan Wan Shan 2 kali. Ini ketiga kalinya. Aku sungguh tak tahu cara balas. Ini untuk apa? Ayo naik gunung. Aku pasti jaga Wan Shan. Babi hutan ini buruan kalian.
Kenapa? Ayo bagi dagingnya. Kami kehabisan makanan. Babi ini buruan aku, ayah, dan Chen Chao. Bukan urusan kalian. Tidak bisa. Kami ada jerih payah. Pak Wang masih di kasur. Kalian harus beri kami daging. Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan. Apa urusanmu? Ini buruan suamiku. Sampai di rumah Lao Liu Tu, aku usul bagi ulang buruan. Lalu berikan pisau ke Zhou Erdan. Erdan, kamu lihat dari awal sampai akhir. Menurutmu, bagaimana bagi daging ini? Ini ujian untuk Zhou Erdan. Zhou Erdan juga tidak bodoh. Ambil pisau, potong daging rata. Pilih 2 terbesar, kasih padaku. Sepantasnya, kau dapat bagian terbesar. Tapi mereka berdua juga bekerja. Jadi, 2 sisa ini untuk mereka. Sesuai katamu. Lalu aku bawa Zhou Erdan ke rumahku. Ini sup untukmu. Masuk, hangatkan badan. Bilang, hari ini di gunung, tenagamu bagus. Kamu bisa gabung tim berburu desa Taichuan. Tidak mungkin, aku orang desa Dazu. Masa aku gabung desa Taichuan? Orang desamu sampai sekarang tak datang mencarimu. Karena sudah tinggalkan kamu sekali, bisa tinggalkan lagi. Ikut kami, dapat daging. Jangan bodoh. Ayo minum sup, hangatkan badan. Di luar kedinginan lama. Terima kasih. Esok pagi aku pergi ke rumah Lao Liu Tu. Beritahu keputusan Zhou Erdan masuk tim berburu. Xiao Zhao, bukan aku tak percaya kamu. Banyak orang di desa yang saling kenal. Kenapa pilih orang luar dari desa Dazu? Zhou Erdan hari itu di gunung dalam ikuti kami lama. Meski lambat, tapi tekun. Lebih baik dari pemalas. Benar kan, Pak? Baik. Sesuai katamu, biarkan Zhou Erdan masuk tim berburu desa Taichuan. Banyak orang cuma tahu minta, tak tahu balas. Sulit sepaham. Zhou Erdao orang luar, tak punya ikatan, bisa diajak berburu dengan aman. Juga bisa uji kemampuannya. Meski tak cocok, keluarkan juga tak rugi. Malah dapat 1 tenaga kerja. Ya. Aku pergi dulu. Aku pulang, panggil Zhou Erdan, langsung ke kaki gunung. Mau lihat kemampuannya. Kamu bilang bisa bikin jebakan kecil, buat beberapa, coba lihat. Baik. Zhou Erdan langsung pasang jebakan. Aku bantu dia pasang banyak jebakan di gunung luar. Pulang, hari sudah gelap. Hari keempat, subuh, aku bangunkan Zhou Erdan. Kenapa? Ayo ke gunung lihat ada mangsa. Berdua jalan cepat di gunung. Gunung berkabut, jalan licin. 1 di depan, 1 di belakang. Kamu pelan-pelan. Setengah jam kemudian, mereka sampai area gunung luar. Ikuti tanda kemarin. Periksa jebakan 1 persatu, hampir sampai ujung, masih tak dapat apa-apa. Zhou Erdan menghela napas pasrah. Sepertinya hari ini pulang dengan tangan kosong. Usai bicara, jebakan depan berhasil. Berhenti. Dia hamil. Lepas saja. Kusobek kain, balut luka rubah lembut, lari jauh, jangan tertangkap, usahaku percuma, kutepuk rubah, lepaskan dia, kami pulang hampa, masakan siap, ayo masuk, ada daging. Sore salju lagi, esok pagi, teriakan, semua ke halaman. Ada apa? Kulihatmu sapu salju. Lihat kelinci di pintu. Entah siapa. Aku cek pintu untuk Thor. Lihat tembok bersalju. Tubuh gemetar. Apa ini?
Kulihat dari dekat, ternyata rubah kecil yang kuselamatkan kemarin. Aku dan Erdan ke gunung. Selamatkan rubah hamil ini. Lepaskan dia pergi. Tak disangka dia kirim kelinci liar untuk balas budi. Meski cuma hewan, dia tahu balas budi. Kau lepaskan dia. Dia bisa balas dengan kelinci liar. Setengah jam kemudian, kiriman rubah dengan cepat tersebar di desa. Di rumahku dengar para wanita bergosip. Kalian dengar? Chen Zhao selamatkan rubah. Rubah itu kirim kelinci liar. Beneran. Hewan ini tahu balas budi. Pasti benar. Aku juga dengar. Suamiku juga bilang, Chen Zhao jago berburu. Beruntung juga. Kalau rubah tiap hari kirim kelinci, mereka nggak perlu khawatir makan. Rezeki nomplok. Iya betul. Pantasan Liu Ziruo rela adiknya berbagi suami. Kak, jangan sakit hati. Mereka iri. Kita urus hidup kita sendiri. Zhang Kaihua mati sebagai prajurit, luka butuh gizi. Dengar soal keluargaku, iri, lalu sebarkan gosip. Balas budi, Chen Zhao pakai sihir. Liu Ziking siluman rubah, pikat rubah kirim kelinci. Jangan keras, nanti kedengeran. Aku bicara benar, biar mereka dengar. Aku nggak takut. Mulutmu bau, hari ini kurobek mulutmu. Kalian bersaudara satu suami. Pakai sihir tipu rubah kirim kelinci. Mana ada kejadian langka begini. Kena batunya baru marah. Kau fitnah kami. Cuma iri rubah kirim kelinci. Kalau mampu, kau ajak rubah bicara. Minta dia kirim satu untukmu. Bicara dengan rubah, dengan kemampuan suamimu. Takutnya rubah pun gak bisa tangkap. Tunggu saja, aku bikin kalian malu. Setelah Zhang Kaihua pergi, pertengkaran selesai. Pulang lihat daging berkurang, pergi ke rumah Lao Liu. Masuk lihat Liu Wanshan asah pisau. Aku bilang, ayah di dalam. Zhao Zhao, cepat masuk. Hari ini kesini mau bicara soal berburu. Barang kami kurang, entah jadi pergi. Pergi, kau tak pernah pulang kosong. Aku nggak mau ketinggalan. Tapi salju besar tutup gunung, tunggu beberapa hari. Kau bangun gak bangunin aku, ikut Lao Liu juga. Sudahlah, aku cuma bicara, jangan nangis. Makanan cukup, gunung berbahaya. Aku tak ingin kau berburu lagi. Tahun baru dekat, ini tak cukup. Aku pergi bersama Liu Tu dan Liu Wanshan. Dengan bantuan mereka, kau tenang saja. Ini bakpao kukusku. Coba, kenyang dulu. Selesai makan, aku mau keluar. Tapi warga penuhi pintu. Chen Zhao, ajak kami masuk gunung. Kami siap. Aku punya orang tua dan anak. Kalau tak berburu bagaimana? Di gunung, ikuti aku dan Liu Tu. Jangan sembarangan. Makanan dibagi sesuai kerja. Setuju baru boleh. Setuju, kami patuhi. Gunung Daksu Efeng, jalan licin sempit. Aku dan Liu ayah anak kenal jalan. Jalan santai. Tapi jaga warga tak berpengalaman. Jadi lambat. Jalan sempit, semua pelan-pelan. Warga ini jelas mau bagi hasil. Tapi satu desa, tak enak bicara. Di pedalaman, salju putih, hewan sembunyi, susah cari mangsa. Aku pegang senapan ke kiri, semua ikut. Puluhan meter lihat rusa kecil cari makan. Tembak dulu, lebih baik. Banyak rusa, dapat pasti cukup. Tembakan mengagetkan semak, rusa lari, warga berpencar mengejar. Tak disangka rusa lari kencang. Warga panik kabur, rusa kabur. Liu Tu, bagaimana ini? Jejak rusa kecil, tapi di salju jelas. Kita bagi dua grup, kalian ke depan, kami putar, cepat. Aku segera bagi dua tim, dengan Liu ayah anak kepung, tim lain usir rusa. Chen Zhao, aturanmu begini kurang pas, kan? Kami sendiri tak bisa tangkap Zhang Zi. Kami tak punya senapan, bahaya siapa tolong. Lebih baik biar Lao Liu Tu pimpin. Mereka mau daging, tapi tak mau kerja. Lupa kata-kata sebelum pergi. Tak mau diatur, balik aja, jangan buang waktu. Bukan begitu, cuma takut percuma, demi semua.
Sudah, tugas kalian cuma usir Zhangxi ke perangkap, tanpa senapan pun bisa. Warga diam, lihat aku dan keluarga Liu pergi. Tim lain usul gerak, tapi Zhang Qishan pengecut potong dengan tawa dingin. Mau kemana? Turuti Chen Zhao. Buruan ini tanpa kita juga bisa. Mending nunggu. Aku khawatir Zhang Qishan. Takut dia ajak salah. Balik bawa senapan. Zhang Qishan kaget aku balik. Diam, mata marah. Chen Zhao, kau kan pergi sama Lao Liu tuh. Kenapa balik? Aku tak boleh balik. Sudah, ayo, baru jalan. Serigala tiba dari hutan, serbu Zhang Qishan, kepung, tatap garang. Chen Zhao, tolong, kakiku, cepat tolong, aku tak mau mati. Warga mundur takut. Chen Zhao, kita bagaimana? Aku geleng, potong dahan, nyalakan api, alihkan perhatian serigala. Chen Zhao, kau lakukan apa? Aku minta tolong, kau mau bunuh aku. Kau salah. Serigala takut api, tak pergi. Mereka tak bisa tolong kau. Mau jadi mangsa, bengong aja, bangun. Gak bisa, kakiku patah, tak bisa gerak. Aku lirik dingin, isyarat pada warga, lalu tembak serigala terdekat. Satu tembakan, serigala mati. Warga bantu Zhang Qishan mundur. Aku terus tembak, dua tembakan, dua serigala mati. Serigala lain kepung aku, siap serang. Sementara serigala fokus pada Chen Zhao. Kita curi bangkai serigala. Ratusan kilo daging, cukup senang-senang. Tertarik, iya tertarik. Tapi ikut Chen Zhao, tiap hari daging. Bodoh, kenapa dia selalu ajak kita? Berhenti selagi untung. Nanti tiga serigala ini pun tak dapat. Warga terpengaruh. Diam-diam seret bangkai serigala. Zhang Qishan berdiri paling depan. Muka bangga. Ini mau tinggalkan aku, ambil sendiri. Hasil buruanku tak kuberi siapapun. Chen Zhao, apa yang kau lakukan? Jangan undang serigala, pergi. Kalau tak mau mati, ikut aku. Aku berbalik lari ke gua, cari tempat untuk istirahat. Zhang Qishan masih mau lawan. Serigala tertarik bau darah. Ganti target, desak mereka. Warga takut, buang bangkai. Pegang Zhang Qishan, buru-buru ikut. Aku bawa tim kedua ke gua. Kumpulkan kayu, bakar semalaman. Aku nyalakan api di mulut gua. Setelah siap, aku duduk. Perhatikan tatapan mengancam dari gelap. Serigala ternyata tak pergi. Semua siap siaga. Pegang senjata. Serigala belum pergi. Mungkin pertempuran sengit. Kau bisa menahan mereka sendiri. Tapi kau bawa kami. Sekarang terperangkap. Bagaimana keluar? Istriku menunggu di rumah. Aku tak mau mati di sini. Kalau bukan aku yang bawa kalian, kalian sudah mati. Malam di gunung dingin sekali. Hanya baju yang kalian pakai. Kira bisa bertahan. Mimpi. Warga desa sadar mereka salah. Berhenti mengeluh. Mereka berpelukan. Gua sunyi. Hingga malam, angin dingin menerjang, meniup api di pintu gua. Serigala menerobos masuk, semua terbangun. Aku langsung tembak, warga ambil tongkat, cukup Chen Zhao yang hadang. Semua cepat lari, warga saling pandang, berkumpul. Tembakanku langsung mematikan, jatuhkan 3 serigala bulan. Kawanan serigala terintimidasi, tak berani maju. Binatang ini pintar mengamati. Ayo semua, lihat cakar kalian tajam, atau senjataku yang lebih hebat. Jangan lihat kami. Chen Zhao yang bunuh kawan kalian, tak ada hubungan dengan kami. Kalau situasi tak mengizinkan, orang yang suka tikam dari belakang, sudah seharusnya mati. Chen Zhao, berburu itu idemu. Kamu wajib jamin keselamatan kami. Cepat cari cara keluar. Waktu aku minta kerjasama, kalian ngapain? Kalau awal dengar rencana kepung Zhangxi, pasti tak ketemu serigala. Ini akibat kalian sendiri. Zhang Qishan wajah pucat. Aku angkat senjata lagi. Mau pulang hidup? Ikuti aku. Kalau tak, aku tak bisa selamatkan kalian. Hitung sisa peluru. Masih bisa bunuh 4 serigala. Sisanya, hanya bisa andalkan diri sendiri. Seekor serigala liar menerjang. Kawanan serigala berkumpul. Pemimpin serigala melolong perintah. Serigala menyerang lagi.
Pupilku mengecil. Aku berguling ke dekat api. Nyalakan api sebelum serigala menerkam. Serigala berhenti melangkah. Aku langsung bidik kepala pemimpin. Pemimpin tewas. Serigala marah besar. Mereka menerobos api obor. Menerkamku dengan gila. Melihat itu, Zhang Qisan dan yang lain memanfaat dari belakang serigala. Kabur. Kami tak peduli Chen Zhao, dia akan digigit serigala sampai mati. Kamu mau selamatkan diri pulang, jangan ajak kami, susah payah kabur. Mana bisa balik, Chen Zhao begitu tangguh, pasti bisa selamat. Kami balik malah jadi beban. Warga baru lari beberapa ratus meter, lalu dihadang regu pertama. Ada apa? Kok kalian panik? Kok cuma kalian? Chen Zhao mana? Bilang, Chen Zhao di mana? Kalau tidak bilang, kalau Chen Zhao kenapa-kenapa, aku tembak kepala kalian. Chen Zhao di gua depan. Dia, dikepung serigala. Dikepung serigala. Gimana kalian kabur? Enggak. Orang-orang ini, tinggalkan Chen Zhao lalu kabur. Kami selamat beruntung. Lihat lukaku. Bahaya, gak boleh kabur. Apa harus mati bareng Chen Zhao? Kau biasa malas. Aku diam. Tahu Chen Zhao bahaya. Kau tega tinggalkan dia. Kecewa sekali. Nanti pulang, kalian ku beres. Dalam gua, aku luka parah. Api padam. Serigala mengamuk. Bingung. 2 tembakan dari mulut gua. Chen Zhao, kau tak apa? Di mana? Maaf. Kami terlambat. Tak perlu minta maaf, nasib burukku. Di sana, kawanan ini lagi. Belum selesai, berani datang. Sayang peluru habis. Hari ini mereka tak akan kembali. Kau berani sekali. Sendirian lawan banyak serigala. Terpaksa. Mati mereka atau aku. Belum cukup hidup. Serigala mundur karena obor. Kupanggil Liu Wanshan angkat serigala. Nyalakan api di mulut gua sebelum pergi. Halangi serigala. Mereka bertiga mundur. Mana Zhang Qisan? Kalian bertemu. Bicara soal mereka. Kesal. Mereka tinggalkan kau sendiri. Mereka hanya jadi beban berburu. Tak usah bawa mereka lagi. Tak akan ada lagi. Mereka pulang. Baru ku buka pintu, Liu Ziruo langsung peluk aku. Chen Zhao, kenapa banyak luka? Tak apa. Sudah bilang jangan nekat. Makanan cukup, mau juga berisiko. Kalau kau kenapa-napa, aku bagaimana? Maaf, tak terduga. Tenang, luka ringan saja. Darah itu dari binatang. Kutunjuk 2 serigala di tangan. Liu Ziruo terbelalak. Kubawa serigala ke halaman. Kutarik dia ke kamar. Liu Ziking sudah bawa air panas. Berikan handuk lembab. Hasil banyak. Kakak ipar, selama ini diam di rumah. Jangan pergi lagi. Tahun baru segera. Jangan buat kakak khawatir. Tenang. Akhir-akhir ini nggak naik gunung lagi. Menemanimu rayakan tahun baru. Bilang aja 10 tahun lagi. Lao Liu tuh, kami benar-benar sadar salah. Waktu itu terlalu takut. Kami nggak mampu. Kalau tinggal cuma bikin repot Chen Zhao. Sungguh nggak sengaja. Kali ini berkat Chen Zhao selamatkan kami. Kami sebentar lagi datang buat terima kasih. Zhang Qisan, kamu mau ikut kami pergi terima kasih? Pergi apanya? Kalau bukan karena Chen Zhao, kakiku bisa kayak gini. Aku nggak minta tanggung jawab, dia udah bagus. Mau pergi, kalian aja sendiri. Semua orang tak bicara lagi. Berbalik dan pergi. Kamu masih duduk ngapain? Rumahku nggak ada tempat tidur ekstra buat kamu istirahat. Liu Wanshan, kamu kelewatan. Kakiku luka begini. Duduk lagi kenapa? Kalau aku ganggu, antar pulang. Antar kau pulang. Mimpi kali. Waktu lari, kakimu gesit. Sekarang pura-pura. Cepetan pergi. Kalau enggak, kaki satunya juga lumpuh. Zhang Qisan melotot ke Liu Wanshan. Dia pincang pergi dari rumah Liu. Sementara itu, aku baru obati luka. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Maka Ziruo buka pintu. Lihat warga desa di luar. Semuanya, malam sudah larut. Kalian kesini untuk Ziruo. Maaf ganggu. Kami dengar Chen Zhao kembali. Datang ucapkan terima kasih. Boleh masuk. Tanpa bantuan Chen Zhao, pasti gak kembali. Di gunung dulu, kami salah. Jangan dipermasalahkan.
Sama-sama, sudah larut. Cepetan pulang istirahat. Kami tahu bikin kecewa, tapi terima kasih tulus. Nanti kalau kamu butuh, pasti kami bantu. Aku tutup pintu halaman. Maksud mereka apa? Kamu dalam bahaya. Berhubungan dengan mereka. Sudah lewat. Sudah larut. Ayo tidur. Pagi tahun baru Imlek, Liu Ziruo dan Liu Ziking sapu salju halaman dan olah bangkai serigala bersamaku. Daging ratusan kilo gantung di dapur. Kakak, di pintu ada gelandangan. Ziking, aku ambil 2 bakpao. Baik, kakak, hati-hati. Gak apa-apa, depan rumah kita. Dia gak berani. Liu Ziruo jalan ke pintu. Serahkan bakpao itu. Gelandangan rebut. Lahap saja. Usai makan, cepat pergi. Makanan kami juga terbatas. Jangan datang lagi. Kak, bakpao sudah matang. Ayo cepat. Malam, tiba-tiba ada ketukan pintu. Siapa? Liu Ziking taruh sawi, lap tangan, tarik pintu lebar. Aku lihat, ada pria asing cuek di pintu. Matanya menatapnya nakal, sambil gosok tangan. Ini kakak ipar. Halo, kak, nama saya Chen Wen, sepupu jauh Chen Zhao. Datang lihat kalian pas tahun baru. Boleh masuk, mas. Sepupu jauhmu datang. Sepupu, aku mana punya sepupu. Ada perlu. Masa sih, kak, nggak boleh cari. Kita kan saudara. Langsung saja. Ada perlu apa? Dengar kakak jago berburu, mau diajak kakak. Cuma ini, nggak nolak, kan? Nggak mood ke gunung. Cari yang lain. Setelah aku terkenal, saudara matre ini sengaja datang. Chen Zhao, tahun baru. Kakak, aku bantu ya, nggak usah. Sebentar, Liu Ziruo dan Liu Ziking keluar bawa daging. Aku terima, aku beri ke semua. Selamat tahun baru, om tante. Luka waktu berburu, nggak bisa berkunjung. Maaf ya, daging ini, terima. Selamat tahun baru. Mereka senyum lebar. Lian Meng terima daging. Chen Wen ulur tangan minta. Nggak dapat apapun. Kakak Chen Zhao, kakak lupa aku. Semua om tante dapat, punyaku. Kenapa harus kasih? Chen Wen, punya tangan kaki, nggak berburu sendiri, nggak malu minta-minta, maluin orang tua. Lama nggak datang, datang langsung minta. Takut nggak ketahuan tujuan. Hahaha, om tante semua, kata kalian salah, mau diajak berburu, bukan gratis. Jauh-jauh datang. Bukan karena daging. Omong kosong, datang karena peduli. Oh ya, tinggalkan daging. Kakak, kan hebat, pasti nggak butuh. Tahun baru, bikin aku senang. Kak, kelaparan makin parah. Banyak rebut makanan sampai mati. Kau nafkahi 2 wanita. Menimbun makanan itu prioritas. Berburu ke gunung paling cepat. Jangan kerja sama dengan orang luar. Ajak aku, keluarga saling jaga. Kalau darurat, lindungi ipar dan adek, demi kebaikanmu. Liu Ziruo dan Liu Ziking, hatinya goyah. Tapi aku yang putuskan. Selain makanan, barang lain penting juga. Kamu punya uang. Uang habis buat makan. Harga di luar gila. Chen Wen. Apa kita orang lain, keluarga saling bantu? Kenapa kamu cari salah kami terus? Tahun baru, mau apa? Suruh keluarga yang bisa bantu datang. Naik gunung bareng Kak Chen Zhao. Ya, kerabat langsung diam. Chen Wen menoleh ke arahku, menunggu aku memilih. Aku pikir bisa jual sebagian daging. Kulit bisa jadi baju hangat. Lebihnya bisa dijual. Makasih ingatannya. Omonganmu akan kupikirkan. Sudah larut. Pulang cepat buat makan malam. Baik, Kak, pertimbangkan baik-baik. Aku akan datang lagi besok. Chen Wen pergi bawa daging. Kerabat lain juga pulang bawa daging. Aku tidak suka Chen Wen, tapi omongannya ada benarnya. Naik gunung sendiri terlalu berbahaya. Kali ini berkat ayah dan anak Liu. Biarkan dia ikut, jadi tambahan tenaga. Iya,
kakak ipar. Orang sendiri lebih bisa diandalkan daripada orang luar. Saat hidup mati, tidak ada beda orang sendiri dan orang luar. Kalau Chen Wen saat itu ada, dia juga akan meninggalkanku seperti penduduk desa itu. Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik andalkan diri sendiri. Bulu serigala 2 hari lalu. Kalian segera urus. Buat selimut atau jubah untuk hangat. Pilih yang nyaman dan pas, simpan. Lebihnya berikan padaku. Aku jual untuk uang. Dijual. Tidak perlu, kan? Tahun ini tidak pakai, tahun depan bisa dipakai. Dasar gadis bodoh. Setelah tahun baru, aku akan naik gunung lagi. Akan bawa lebih banyak sushi. Tidak perlu menimbun. Situasi kelaparan yang Chen Wen bilang. Kalian ingat dalam hati. Siapkan lebih banyak makanan dan keperluan. Aku merasa nanti akan lebih sulit. Tahun ini adalah ketenangan terakhir. Liu Ziruo dan Liu Ziqing saling pandang. Mereka mengangguk setuju siapkan perlengkapan. Keesokan paginya, keduanya baru bangun. Dari luar terdengar ketukan pintu. Ternyata yang datang adalah Chen Wen sekeluarga. Chen Zhao, selamat tahun baru. Tidak mengganggu, kan? Berkat daging yang kamu beri kemarin. Kalau tidak, kami hanya bisa minum air beras untuk tahun baru. Di rumah tidak ada yang lain. Cuma sayur ini. Jangan sungkan. Aku masak siang ini. Buat kalian yang enak. Liu Ziruo dan Liu Ziqing melihatnya. Buru-buru mengejar mencegah. Tapi diabaikan Ibu Chen Wen. Bibi-san, jangan repot. Biarkan kami saja. Iya, Bibi-san, kamu adalah raja. Masa kamu yang repot? Keluarga sendiri. Ngapain sungkan? Kalau merasa tidak enak, bantuin aja. Biar Chen Zhao dan Chen Wen istirahat. Kelihatannya murah hati. Ternyata stok makanan di rumah sedikit. Dia mana tahu, aku sudah sebagian besar daging. Simpan di gudang bawah tanah. Binatang buas dan orang berniat jahat. Kemarin malam antar daging ke kerabat. Cuma tipuan. 3 wanita sibuk di dapur. Chen Wen segera mendekatiku. Tak sabar bicara soal naik gunung. Sepupu, hal kemarin, gimana keputusanmu? Aku sudah siap. Kapan saja bisa naik. Aku sudah pikirkan. Urusan ini batal saja. Ah, batal. Kok bisa batal? Apa kau masih mau bersama mereka? Mereka semua memanfaatkanmu. Aku tak berniat bawa mereka. Juga tak berniat bawa kau. Di gunung penuh bahaya. Aku sendiri tak apa. Tapi jika bawa kau, harus jamin keselamatanmu. Jika kau celaka, bagaimana aku jelaskan ke keluargamu? Chen Wen diam seketika. Dia cuma mau gratis makan. Sama sekali tak mau ambil risiko. Aku yakin kau bisa mengerti. Aku berbalik masuk halaman. Chen Wen pun terpaksa duduk. Makan siang sangat sunyi. Ibu Chen Wen beberapa kali coba bicara. Semua kuhindari dengan enteng. Melihat tak dapat hasil. Setelah cuci piring dia tarik Chen Wen pergi. Sebelum pergi, suruh Chen Wen tinggalkan surat untukku. Bu, apa cara ini manjur? Chen Zhao sudah bicara tegas. Manjur atau tidak, nanti tahu. Kau tahu situasi keluarga kita. Harus bergantung pada Chen Zhao biar untung. Aku sudah cari tahu. Ipar perempuannya janda. Di desa rumor dia punya 2 istri. Kau jalin hubungan baik dengannya. Apalagi ipar. Bahkan istrinya sendiri mungkin bisa kau dapati. Aku tahu. Bu, ikut kata ibu. Ibu Chen Wen menariknya langsung ke rumah sekretaris desa. Ingin pindah ke desa Taichuan lewat koneksi. Setelah menetap, perlahan mendekat. Kalian ini. Halo, Pak Sekretaris. Kami kerabat Chen Zhao. Ingin tanya apa bisa pindah ke sini. Chen Zhao sendirian. Kami tinggal dekat biar saling jaga. Ya, betul, Sekretaris. Sepupuku luka saat berburu 2 hari lalu. Butuh perawatan. Kami juga ingin bantu. Tolong beri keringanan. Maaf, KTP kalian di luar desa. Aku tak bisa bantu. Aturan kalian tahu. Tak perlu banyak bicara. Aturan kaku, orang fleksibel. Tolong beri keringanan. Kalau aku buat presiden, banyak orang akan repotkan. Kalau besar, bagaimana aku tangani? Sekretaris, kami mengerti. Maaf merepotkan. Selamat tahun baru. Chen Zhao tolong dirawat. Ibu Chen Wen tarik Chen Wen pergi cepat. Mereka baru pergi. Sekretaris desa keluar cari aku. Mau kasih bantuan dan ingatkan soal ini. Aku dengar. Mataku berbinar cerdik. Ibu dan anak itu mau perang lama. Sekretaris, makasih ingatannya. Selamat tahun baru. Setelah angguk sopan, lalu suruh Liu Ziruo ambil banyak kulit babi. Ini kulit babinya, simpan saja. Aduh, itu hal kecil. Saya takut salah. Masa?
Untung Anda bantu saya. Nanti kalau ada lagi, beritahu saya. Tenang. Pasti langsung bilang, kalian sibuk. Saya tidak ganggu lagi. Sekretaris desa baru pergi bawa kulit babi. Saya mau tutup pintu, tapi lihat gelandangan awasi kulit babi. Beberapa orang loncat dari gelap. Saya langsung kejar. Sekretaris, tunggu. Saya ingin bicara soal gelandangan. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Sejak bencana kelaparan, banyak gelandangan berkeliaran dekat desa, tidak punya tempat tinggal. Saya khawatir jika lama kelaparan akan bikin mereka gila. Kamu orang pertama bicara soal ini. Saya tidak salah lihat kamu. Soal gelandangan sudah saya rencanakan. Sudah lapor ke atas. Setelah tahun baru, atas kirim relawan untuk tempatkan. Kamu tenang. Oh, begitu. Kalau begitu saya tenang. Sekretaris desa pergi. Saya pulang ke rumah, mulai membereskan hasil berburu. Sampai tanggal 22 bulan 1, pagi-pagi, saya bawa senapan ke rumah Liu. Lihat ayah dan anak Liu meringkuk di dekat perapian. Saya mulai bicara, Paman Liu, Wanshan, tahun baru ini baik ya, istirahat lama. Kalau tidak naik gunung lagi, skill berburu lupa, jangan tunda, ayo berangkat sekarang. Kamu sudah hitung waktunya, barusan aku bicara sama ayah naik gunung, tak duga kau datang. Berkat aku, keluarga Liu nikmati Imlek. Walau rebahan sebulan, ada sisa bahan. Tapi kelaparan makin parah. Mereka harus cepat timbun barang. Tiap hari rebahan cemas. Mending naik gunung kumpul lebih banyak bahan. Untuk jaga-jaga. Benar. Ayo, naik gunung. 3 orang bawa senapan berburu naik gunung berdampingan. Baru masuk gunung, langsung lihat di tumpukan salju. Banyak hewan hibernasi bersembunyi. Liu Wanshan semangat angkat senapan mau tembak. Aku langsung cegah, jangan tembak dulu. Ini semua mangsa kecil. Sudah datang, ambil yang besar. Sekali tembak, ganggu hewan hibernasi lain. Walau lalat kecil, tetap daging. Saat ini, jangan lewatkan sedikit pun. Tenang. Anak kecil saja yang pilih. Aku mau semuanya. Aku keluarkan perangkap dari saku. Dekati hewan yang tidur. Kubur banyak. Ayo. Cek tempat lain. Mungkin ada hasil lain. Kau siap banget. Aku dan ayahku enggak mikir segitu. Ada yang nunggu bawa buruan. Enggak siap-siap. Mana tenang. Bertiga berbalik. Jalan ke dalam hutan. Sial banget. Kita balik ambil yang tidur, tangkap aja, dapat hasil lebih baik dari kosong. Boleh juga. Baru selesai bicara, terdengar auman dari jauh. Bertiga menoleh, mata berbinar. Perangkap berhasil. Cepet lihat. Bertiga langsung balik, lihat babi hutan tergeletak di salju. 2 kaki depan kejepit perangkap. Aku angkat senapan dan tarik pelatuk. Babi hutan mati seketika. Ayah dan anak Liu tak bisa menahan napas. Senapan ini memang tidak akurat. Tapi Chen Zhao selalu kena kepala. Ngapain lihat aku? Babi segede ini aku enggak bisa narik. Ayo, bawa daging pulang. Ayo. Bertiga tarik bangkai babi, kubur ulang perangkap di salju, ikat babi dengan tali, masing-masing tarik ujung, turun gunung, sampai bawah langsung ketemu warga yang mau berburu. Chen Zhao, Pak Liu, kalian hebat banget, cepat banget dapat babi, bikin iri, naik gunung kok, enggak panggil kita, kita kuat angkut, biar kita yang narik, enggak usah repot, kami bertiga sanggup, enggak repot, kalian pernah bantu kami, bantu sedikit wajar, biarkan kami. Sepupu memang hebat, gampang dapat buruan sebesar ini, kalau kami punya setengah kekuatanmu, tidak akan kelaparan. Kok kamu di sini? Chen Wen sudah pindah ke sini beberapa hari lalu. Dia muncul itu wajar. Chen Zhao, bawa dulu babi hutannya. Kalau mau berburu, naik ke gunung. Banyak hewan hibernasi. Hati-hati, pasti dapat hasil. Warga desa matanya berbinar. Mereka berbalik ke gunung. Hanya Chen Wen berdiri di tempat. Matanya dingin menatapku. Sepupu, pergi sekarang kurang tepat. Kamu mau apa? Lapar makin parah, daging di kota mahal. Kita satu desa, bagi sedikit daging dong. Bagi daging tidak mungkin. Babi hutan ini tangkapan bersama. Dia setuju, kami tidak. Iya.
Tak ada aturan yang lihat dapat bagian. Aku tak mau daging, cuma minta sepupu bagi ilmu. Ajari kami menembak, nanti kami berburu sendiri. Tak usah repotkan kalian. Chen Wen mau belajar keterampilan, lalu makin meminta. Oh iya, sepupu, aku cuma punya satu parang. Kau tak keberatan kasih senapan itu padaku? Dia tak keberatan. Aku keberatan. Senapan itu milik keluarga Liu. Dipinjamkan ke Chen Zhao. Jangan mimpi. Ya sudah, kalau tak mau pinjam, sepupu. Soal menembak, gimana? Kau sungguh mau belajar? Apa maksud sepupu? Aku datang dengan sungguh-sungguh. Kau kan tak akan pelit dan menolak. Tentu tidak. Kalian mau belajar, ajar saja. Kalau begitu, merepotkan sepupu. Jangan sungkan. Ayo, cari mangsa untuk contoh. Aku cuma ajar sekali. Aku Ling Qiang berbalik naik gunung. Warga desa ikut serta. Setelah Liu ayah anak ikat babi hutan, mereka buru-buru menyusul. Semua sampai di tempat jebakan babi hutan. Melihat kelinci liar tidur di lubang pohon, aku angkat senapan, berbalik, tersenyum ke Chen Wen, lalu tarik pelatuk. Dor! Peluru tepat tembus kepala kelinci. Kelinci mati seketika. Ayah dan anak Liu benar-benar terpana. Segampang itu, kukira susah. Warga desa melirik sinis. Senapan sangat sulit dikendalikan. Selain Chen Zhao, tak ada yang bisa tembak kepala sekali. Chen Wen benar-benar mimpi di siang bolong. Sepupu, pinjamkan senapan itu sebentar. Wan Shan sudah bilang, senapan itu milik keluarga Liu. Dia tak pinjamkan. Aku tak bisa apa-apa. Aku tidak pinjam. Kok, cuma latihan tangan. Besok aku juga beli satu. Liu Wanshan melihatnya sombong. Sengaja ingin mengerjai. Dafeng Baishu. Chen Zhao, pinjami dia. Beberapa peluru saja. Aku mau lihat sepupumu sehebat apa. Kalian perhatikan baik-baik. Chen Wen terima senapan dari Chen Zhao. Meniru Chen Zhao, dia angkat dan bidik. Chen Zhao berdiri di samping, tangan bersilang, matanya merah. Dia nggak mungkin kena, kan? Kau dan Paman Liu aja nggak bisa. Apa dasarnya dia? Baru saja selesai bicara. Dor, suara tembakan. Peluru masuk ke salju, meleset. Chen Wen, bisa nggak sih? Barusan kan sombong banget. Suasana hening sejenak. Liu Wanshan tertawa duluan. Penduduk ikut-ikutan. Kukira kau jago tembak. Ternyata cuma gitu. Kembalikan senapan ke Chen Zhao. Kembalikan pistol pada Chen Zhao. Diam semuanya. Kalau berani, kalian coba. Chen Wen tidak main-main. Dia angkat senapan lagi. Kali ini aku yakin, pasti kena. Chen Wen membidik kelinci mati. Lama tak tembak. Ya, tunggu. Mungkin ada burung buta menabrak senapanmu. Chen Wen marah besar. Dia tarik pelatuk. Dor, peluru makin melenceng, meluncur ke langit. Chen Wen, ini menembak burung atau menembak udara? Kalian berhak apa menertawakan aku? Coba kalian tembak. Kami tahu level kami. Tak sebodoh itu menantang Chen Zhao. Payah. Pulang latihan. Jangan sia-siakan senapan. Kembalikan senapanku. Liu Wanshan ulurkan tangan ke Chen Wen, hendak ambil senapan. Aku nonton dari samping. Harga dari kemampuan tembakku tak akan pernah dibayangkan Chen Wen. Aku coba lagi. Liu Wanshan tanpa bicara, langsung maju rebut senapan. Aku ke sekretaris desa, lalu aku ajak dia ke sudut bicara. Sekretaris desa hela napas lalu ikut. Pak Sekretaris, ada yang mau kutanya. Kau keberatan jika tak bicara? Chen Zhao, aku tahu kau mau tanya soal Chen Wen menetap. Aku sungguh tak bisa. Dia habiskan banyak uang buat melobi. Juga warga desa Chen. Mereka kerumun aku. Aku benar-benar tak tolak. Aku mengerti. Yang kutanya tujuan aslinya. Untuk kelaparan, kan? Desa kita paling makmur. Sebelumnya ada juga yang mau. Semua kutolak. Hanya dia banyak kerabat. Aku tak punya pilihan. Karena Chen Wen mau perdayaku. Aku akan main-main dengan Chen Wen. Aku kembali ke kerumunan. Lihat Chen Wen yang masih mau tembak. Nasihati dengan tulus. Jangan coba. Coba lagi buang peluru. Diam. Aku pasti bisa. Kebetulan banyak orang. Jangan percuma. Kita ke gunung buru beruang. Gimana? Chen Zhao. Liu Wanshan tak menyangka. Aku sukarela bawa warga.
Soal ditinggal warga kemarin, masih jelas. Warga langsung semangat. Kamu bawa kami buru beruang. Beneran. Tentu saja, membantu wajar. Tapi aku bilang jujur, gunung berbahaya. Aku tak bisa lindungi semua. Kalau bahaya urus diri sendiri. Mati jangan salahkan aku. Semua ragu. Chen Wen tak sadar, malah mengangguk. Baik, aku ikut kamu. Sudah yakin, di depan umum. Tak bisa ingkar. Tenang saja, aku tepati. Chen Wen, pikirkan lagi. Berburu tak mudah. Pertama kali, pulang siapkan diri. Tak usah pikir. Sepupu bisa pergi pulang selamat. Aku juga bisa. Keyakinan buta Chen Wen. Hilangkan khawatir warga. Mereka ramai-ramai daftar. Aku ikut. Aku juga ikut. Baik, jangan tunda. Berangkat sekarang. Ayah, apakah kita ikut atau bawa babi hutan dulu? Ikut. Jika terjadi apa-apa, kita jaga bersama Chen Zhao. Baru masuk hutan, jejak beruang di tanah, menarik perhatian semua. Aku jongkok ukur jejak, tentukan jalan, lanjut pimpin ke depan. Senapan sudah kembali ke Chen Wen, tapi ia tatap aneh tanganku. Rupanya merasa, aku yang utak senapan, bikin dia tak kena. Tepat saat itu, di salju dekat situ, muncul beruang coklat. Cari tempat sembunyi. Aku baru mau tarik pelatuk. Chen Wen tiba-tiba maju, rebut senapanku. Apa yang kau lakukan, Chen Wen? Apa kau gila? Beruang di depan kita. Kembalikan senapan ke Chen Zhao. Chen Wen, mau apa? Kembali. Tindakan Chen Wen panikkan warga. Semua mundur. Teriak peringatan. Beruang coklat baru bangun. Meski sedikit kecil, tapi sangat lapar. Mengincar mangsa. Takkan berhenti. Bukan tandingan kita. Dasar bodoh semua. Chen Zhao yang utak-atik pistol. Makanya meleset. Ini kekuatan asliku. Usai Chen Wen bicara, tarik pelatuk. Zhong Xiong mengaum marah. Tembakan Chen Wen meleset lagi. Kenapa nggak kena? Kamu utak-atik pistol. Semua lihat. Nggak sempat utak-atik. Bodoh latihan. Jangan alihkan. Kasih pistolnya. Nggak mungkin. Pasti terlalu jauh. Tunggu aja. Chen Wen mendekati beruang hati-hati. Zhong Xiong gila-gilaan serang pohon salju. Cari sumber suara. Sekretaris desa mau panggil dia balik. Tapi warga tutup mulutnya. Chen Wen tembak lagi dari sudut. Masih meleset. Zhong Xiong sasar target. Mengaum lalu menerkamnya. Chen Zhao. Cepat tolong dia. Chen Zhao, lo buta. Cepat tolong aku. Cara minta tolongnya. Chen Zhao, jangan tolong dia. Biarkan dia mati sendiri. Chen Zhao, tolong aku. Aku sepupumu. Hati nuranimu tega. Jangan pakai moral. Lo pikir lo siapa? Aku ambil perangkap dan kelinci liar. Atur aksi warga. Pasang perangkap di sekitar beruang, cincang kelinci untuk alih perhatiannya. Aku yang urus. Berani lo jadikan aku umpan. Kalau aku mati, lo tanggung jawab. Sebelum naik gunung, sudah kubilang berbahaya. Lo yang maksa datang, mati pun pantas. Lo sengaja. Beruang ini aku minta setengah. Lo nggak bantu apa-apa, minta setengah lagi, gak tahu malu. Kalau bukan aku jadi umpan, lo bisa pasang perangkap. Aku paling berjasa, itu hakku. Itu lo gagal pamer. Kalau bukan Chen Zhao, lo udah mati.
Chen Zhao, lo bilang cara bagi. Kami dengerin lo. Bagi di desa aja. Berisik bisa undang binatang buas. Cepetan pergi. Zhong Xiong, lo tarik balik. Aku panggil bapak dan anak Liu ambil babi hutan. Di jalan, Liu Wanshan usul jangan kasih daging ke Chen Wen. Chen Wen bukan orang gampangan. Jangan kasih dia. Biar dia mundur. Dia ikut. Kalau nggak kasih, bisa dicela. Kasih sedikit aja. Mau usir dia. Tapi jangan dari kita yang bilang. Warga bawa Zhong Xiong pulang ke desa duluan. Chen Wen mau bagi daging, dihalangi. Mereka udah punya babi hutan. Beruang ini kita bagi sendiri. Bisa dapat lebih banyak. Tidak bisa. Harus tunggu Chen Zhao dan yang lain pulang. Jangan putus kesempatan nanti. Kelaparan parah ini. Daging ini cukup untuk beberapa hari. Sekretaris, katakanlah, harus termasuk Chen Zhao. Saya tidak membantu. Tidak berhak putuskan. Kamu, tunggu Chen Zhao datang bicara. Chen Wen, jangan bikin masalah. Tunggu Chen Zhao datang, baru bicara. Bukan warga sini, tidak berhak urus desa. Saya bawa Pak Liu dan anaknya seret babi hutan. Warga desa kumpul tanya pembagian daging. Chen Zhao, beruang dibagi bagaimana? Aku ikut kamu. Daging dibagi rata. Warga tampak senang. Saya minta tambahan kulit beruang. Semua bagi rata. Hanya Chen Wen yang protes. Saya tidak setuju. Aku juga mau kulit beruang. Babi hutannya untukku. Apa urusanmu? Siapa minta pendapatmu? Cepat pergi. Dia bukan penduduk desa, tak berhak dapat daging. Tadi dia hasut kami bagi beruang diam-diam. Jijik sekali. Warga mulai potong daging beruang. Tak ada yang hirau makian Chen Wen. Kusuruh Liu dan anaknya urus babi hutan. Warga berikan 2 potong daging. Biar mereka pegang dulu. Warga antre bagi daging. Chen Wen ngomel di samping. Akhirnya semua dapat daging. Kecuali dia. Mana dagingku? Ini sisa daging. Suka ambil? Nggak juga nggak. Kau bukan warga desa. Tak berhak dapat. Kau cuma kasih ini. Aku tak hebat tapi kerja keras. Jangan banyak bicara. Kalau ribut lagi, kami tak segan. Warga pergi bawa daging. Kurus kulit beruang. Bawa bagianku lalu pergi. Tinggal Chen Wen dan kepala desa di lapangan. Chen Wen tak rela. Minta kepala desa bertindak. Mereka keterlaluan. Kau tak urus. Kau sendiri terlalu menonjol. Ini semua salahmu. Dagingku tak akan kuberi padamu. Chen Zhao, tunggu saja. Ini belum selesai. Harta dan 2 istrimu. Tak akan kulepaskan satu pun. Kenapa cuma 230 jin? Kau naik gunung sama Liu dan anaknya. Seharusnya lebih banyak. Ini daging beruang yang dibagi rata dengan warga. Babi hutan di rumah Liu. Setelah dibagi, akan dikirim. Tenang, daging cukup banyak. Syukurlah. Istirahat di rumah dulu. Pas musim semi naik gunung lagi. Liu Ziking gendong kulit beruang, ikut dari belakang. Matanya merah. Ziking, kenapa diam? Ada masalah? Keluarga, jangan sembunyi. Aku tak apa. Kakak ipar, terlalu pikir. Matamu merah bilang gak apa. Ada apa dengan Ziruo? Setelah kau pergi, Chen Wen datang ke rumah. Ancam Ziking ikut dengannya. Kalau tidak, kita diusir dari desa. Sekretaris desa juga ikut. Kami ketakutan. Khawatir benar-benar tak ada tempat. Tampaknya harus kasih pelajaran ke Chen Wen. Kalian jangan takut. Dia tidak mampu. Dia buat banyak orang marah di gunung. Warga desa pasti usir dia. Ada tugas untuk kalian. Kami pasti berusaha. Daging di rumah tidak habis. Bawa dan tukar dengan barang berguna. Sekalian jemput kembali anak serigala yang dulu kita kirim. Nanti dia lindungi kalian. Baik. Serigala mengerti manusia. Dia pasti ingat kita. 2 wanita sibuk hitung stok daging. Tiba-tiba ketukan pintu mendesak. Suara sekretaris desa terdengar. Chen Zhao, di rumah. Buka pintu. Ada yang mau dibahas.
Ziruo, Chen Zhao ada. Saya datang untuk bahas tempat tinggal Chen Wen. Tempat tinggal Chen Wen. Kenapa cari kami? Sekretaris. Jangan-jangan lo mau taruh dia di rumah gue. Rumah untuk 3 orang aja sempit. Gue nggak bisa nampung. Cari orang lain. Chen Zhao. Dia sepupu lo. Nggak punya keluarga. Lo bantu Chen Xia. Urus dokumen dan rumah. Suruh dia pindah. Gue berutang budi sama lo. Dia nggak cocok tinggal di Chen Jiazun. Kalau dia nggak pergi, desa bakal kacau. Apa dasar lo bilang gitu? Baru datang udah bikin ribut. Penduduk desa mana yang suka lo? Gue mau kemana aja suka. Jangan ada yang usir gue. Chen Wen belum selesai bicara. Liu Ziqing bawa baskom air dingin. Disiram ke tubuhnya. Kamu berani lo siram gue? Anjing baik nggak halangi jalan. Kalau nggak pergi juga, gue masih banyak air dingin. Lo tarik gue ngapain? Gue mau tinggal di rumah mereka. Dingin banget, dingin mati. Nggak ada yang urus. Nyokap gue aja udah diranjang lo. Urusan kecil aja nggak bisa. Kami bertiga dengar itu, saling pandang, lalu tertawa. Tadi takut setengah mati. Kira mau mukul gue. Ziqing, bagus. Gue akan lindungin kalian. Kalau dia berani macam-macam, gue potong tangannya. Nanti kalau gue nggak di rumah, kalian jangan sungkan. Gue tahu, akan lindungi diri dan kakak. Chen Wen ikut sekretaris desa pulang. Chen Wen meringkuk di dekat perapian. Jangan ganggu Chen Zhao lagi. Tahu. Cepat cari tempat tinggal. Mau ke keluarga lain, atau tinggal sini. Pilih sendiri. 2 hari kemudian, aku bawa daging ke keluarga Liu. Minta tolong ayah dan anak. Pak Liu, gak ganggu, kan? Mau minta bantuan, mampir aja, bawa barang lagi. Terlalu sopan. Kita semua keluarga. Jangan basa-basi. Bantuan apa? Di rumah banyak stok daging. Mau jual ke kota. Gak punya koneksi. Takut ditipu. Bisa bawa Ziruo, Ziqing ke kota. Orang yang tepat. Kami memang mau ke kota. Besok aku bawa gerobak jemput kalian. Berangkat bareng. Aku gak ikut. Kalian aja yang pergi. Aku mau ke gunung. Lagi. Gak usah segitunya. Kelaparan parah. Harus siap-siap. Aku biasa bersiap. Aku ikut naik gunung. Oke. Besok Om Liu bawa Ciruo dan Cicing ke kota. Aku sama kamu berburu. Hati-hati sama Chen Wen di gunung. Dia bisa macam-macam diam-diam. Kalau dia diam aja, ya udah. Berani macam-macam. Aku gak bakal sungkan. Pulang rumah, sama 2 cewek siapin daging semalaman. Suruh mereka ke kota. Beli 2 senapan dan peluru secukupnya. Sekalian jemput si serigala. Esok pagi pas subuh, Pak Liu tua ketuk pintu. Angkat 3 karung ke mobil. Kakak beradik Liu pergi ke kota naik mobil. Aku sama Liu Wanshan bawa senapan ke gunung. Ada yang ngintip semua. Chen Wen dibangunin di rumah saudara jauh. Dengar aku ke gunung. 2 cewek ke kota. Langsung matanya berbinar. Kamu yakin gak salah lihat? Pasti benar. Kesempatan bagus begini. Mereka udah pergi semua. 3 karung berat. Kabut tebal. Gak kelihatan isinya. Pasti daging. Mereka ke kota buat dijual. Kita jaga di jalan menuju Beijing. Rampok duit dan orangnya. Memang sepupu teliti. Jangan berisik. Jangan ketahuan. Kamu langsung kabari yang lain. Di gunung, aku sama Liu Wanshan jalan 2 jam. Gak dapet apa-apa. Harusnya, hewan hibernasi udah keluar. Apa ada yang duluan? Mungkin kita bener telat. Baru abis ngomong, terdengar suara tembakan. Burung terbang ketakutan. Siapa yang nembak? Kami lari ke arah tembakan. Cepat lihat warga lari kocar-kacir. Chen Zhao, Wanshan, kok kalian di sini? Buruan kita dirampok semua. Ada apa? Tadi tembakan itu kenapa? Kami dapat rusa dan kelinci. Dirampok orang bawa senapan. Mereka todong kami. Tembakan adalah peringatan. Kalau gak pergi, mereka akan tembak kita. Tahu mereka dari mana? Gak tahu. Dulu naik gunung gak pernah lihat yang sekejam itu. Pantasan gak lihat buruan. Ternyata dihadang kelompok ini duluan. Chen Zhao, kamu bantu kami rebut kembali buruan. Ya, yang direbut, separuh untukmu. Gak bisa. Padahal tahu mereka punya senjata. Kalian takut bahaya. Chen Zhao gak takut. Maaf. Kami kurang pikir.
Penduduk desa malu dan menunduk. Setelah minta maaf ke Chen Zhao, siap pergi. Tapi dihadang Chen Zhao. Tunggu. Kalian masih ingat tempat ketemu mereka? Ajak aku lihat. Chen Zhao, kamu ini. Sekarang ada pesaing. Buruan bakal berkurang drastis. Merugikan kita. Kenali diri dan lawan. Pasti menang. Aku harus tahu identitas dan kekuatan mereka. Kami ikut denganmu. Dipandu penduduk desa, mereka melintasi hutan. Sesekali terdengar suara tembakan. 2 hari ini tak lihat Chen Wen. Dia pergi atau numpang di rumah sekretaris. Mendengar nama Chen Wen, firasat buruk muncul di hatiku. Sebentar lagi, di depan. Tak jauh dari sini, beberapa orang asing bersenapan berdiri di salju. Di belakang mereka tumpukan besar hewan buruan. Ini cukup, selesai. Ayo pulang, coba masuk lebih dalam. Siapa tahu dapat lebih banyak. Aku dan Liu Wanshan bersembunyi di balik pohon mengamati. Akurasi tembakan mereka jelek, bahkan tidak sebaik aku. Senapan berburu memang akurasinya jelek. Ini sudah lumayan. Aku beda. Orang asing itu menyeret buruan pergi. Aku ingin mengejar mereka. Dicegat Liu Wanshan dan penduduk desa karena terlalu berbahaya. Jangan pergi. Mereka terlalu kejam. Jangan cari mati. Saat itu seorang penduduk desa datang tergesa-gesa. Cepat turun gunung. Paman Liu. 2 saudari Liu bertengkar dengan Chen Wen. Aku, Liu Wanshan, dan penduduk desa segera berlari menuruni gunung ke pintu desa. Pak Tua Liu memegang senapan berburu, melindungi Liu Ziruo dan Liu Ziqing di belakangnya. Chen Wen dan anak buahnya mendesak maju. Chen Wen, pergi. Jangan salahkan aku kasar. Ayo tembak kalau berani. Sasaranku bukan kau. Cepat bawa gerobakmu dan pergi. Jangan ikut campur. Kak, bagaimana? Jangan takut, Chen Zhao akan datang. Kita juga bisa menyelamatkan diri. Dia benar-benar berani tembak. Sudah kubilang. Tidak perlu takut pada Pak Tua. Paman Liu, kami. Chen Zhao mempercayakan kalian padaku. Jangan ada yang macam-macam. Ada yang mau kena peluru. Setelah tembakan, Chen Kai pucat pasi. Melihat Chen Wen berdarah di bahu, mendesaknya cepat pergi. Tapi Chen Wen sangat marah. Suruh anak buah maju. Sepupu, mereka punya senjata. Kita kalah. Ayo pergi. Mana bisa pergi? Angkat senjata, serbu. Om Liu punya senjata. Kami tak berani. Berani sendiri maju. Suruh orang lain. Apa-apaan? Sekretaris desa terlambat. Lihat Chen Wen luka. Mukanya pucat. Kenapa tidak bicara baik-baik? Kalian sedang apa? Sekretaris, tepat waktu. Dia merampok di jalan. Saya bertahan, lalu menahannya. Desa keluarga Chen pasti hancur. Omong kosong. Pak Tua, saya datang bantu. Dia tembak saya. Bayar uang atau ganti rugi. Kamu diam. Kamu juga salah. Pak Liu Tua, dia tertembak. Anggap saja selesai. Saya bisa. Chen Zhao bisa. Sekretaris, saya sudah peringatkan kamu. Bagaimana solusinya? Kamu mau bagaimana? Pakai cara saya. Saya lewati sekretaris desa. Tarik kerah Chen Wen. Pukul bagian yang sakit. Liu Wanshan gulung lengan. Cegat Chen Kai dan kawan-kawan. Kalian juga mau dipukul. Chen Kai dan kawan-kawan geleng kepala. Warga desa datang. Kembali ke sisi sekretaris. Sekretaris segera usir Chen Wen. Nanti timbul masalah besar. Kami di gunung lihat pemburu asing. Sekarang jangan sakiti Chen Zhao. Maksudnya, kami baru saja ke gunung. Lihat banyak pemburu di gunung. Warga cerita soal pemburu asing. Bilang ke sekretaris. Nasihati dia utamakan kepentingan bersama. Jangan sakiti saya. Mereka jago tembak seperti Liu Xiu dan Wanshan. Nanti masih butuh Chen Zhao. Juga biar orang luar tidak rusak perdamaian. Saya sudah urus. Sekarang giliran kamu. Sekretaris rasakan ancaman dan tekanan warga. Akhirnya putuskan. Chen Wen rusak perdamaian desa. Saya usir dia dari desa Chen. Tidak akan terima lagi. Kalian puas? Urusan kecil, sekretaris tentukan sendiri. Saya bawa istri pulang. Warga cegat saya. Angkat Chen Wen dan buang keluar desa. Ajak saya bicarakan soal gunung. Semua ke tanah lapang desa. Warga usul buat tim berburu. Saya,
Pak Liu tua, dan Liu Wanshan pimpin. Sekarang ada saingan. Kami mau buat tim berburu, patuh pada arahan kalian. Maaf. Saya tidak mau terlibat, tanya Liu Su dan Wanshan. Kami setuju. Kami tahu salah. Pembagian terserah kamu. Ayo bergabung. Chen Wen tak boleh masuk desa lagi. Tim pemburu semua ikut perintahmu. Aku tak ikut. Aku juga tak peduli Chen Wen. Pikirkan lagi. Kakek Liu bujuk aku setuju demi pergaulan. Aku tanya pendapat dua wanita. Kalian ada pendapat, kami tak keberatan. Kamu yang putuskan saja. Aku setuju bentuk tim pemburu, tapi ajukan 3 syarat. Sekretaris desa mengangguk. Katakan saja. Pertama, desa belikan setiap orang senapan. Aku yang kelola dan bagikan. 1 senapan per orang, daya rusak besar. Aku tak sanggup tanggung jawab. Bisa pakai pengganti lain. Kami percaya Chen Zhao. Uang kurang, kita patungan. Senapan dipercayakan padanya. Aman. Sekretaris desa setuju. Kedua, tim naik gunung aku yang pilih. Pembagian buruan aku yang tentukan. Ikut aku, setidaknya tak akan mati kelaparan. Kau tak akan karena konflik sebelumnya sengaja tak ajak kami naik gunung. Takkan bergiliran naik gunung lebih efisien. Aku tak perlu balas dendam begini pada Disan. Semua harus ikut aku. Berani macam, usir dari tim. 3 syarat ku terima. Aku suruh warga beritahu yang lain siapkan senapan. Lalu bawa Liu Ziruo, Liu Ziking dan ayah anak Liu pergi. Kami punya senapan, tak campur. Kalian siapkan baik. Kami pergi. Kepala desa pusing ngeluh. Warga keburu-buru. Usul warga, tak semua perlu senapan. Hezi beli beberapa kait aja. Kalian siapkan duit. Senapannya aku yang urus. Atau cari paman Liu bantu. Mereka banyak akal. Lupakan. Sebelumnya kita keterlaluan, cari cara sendiri aja. Tugas ini berat, tak enak. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kami rombongan pulang ke rumah. Liu Wanshan bingung, kenapa aku ambil tugas susah ini? Situasi sekarang, Chen Zhao tak ambil juga nggak bisa. Tipu dulu aja, pastikan mereka nggak mati lapar. Ajak mereka sekedar formalitas. Kita bertiga sembunyi-sembunyi naik gunung buru. Aku terima senapan baru dari Liu Ziruo. Senapan ini lebih stabil. Jamin akurat dalam 10 meter. Istirahat dulu. Tunggu mereka siapkan senapan. Lalu bareng naik gunung. Hati-hati Chen Wen. Dia tak akan menyerah. Tenang. Kalau dia berani datang, pasti tak akan lepaskan. Antar ayah anak Liu pergi. Kami bertiga masuk rumah. Liu Ziruo dan Tsinyi ambil uang jual daging untuk biaya beli senapan. Total 60. Ini uang jual daging. Kecuali uang senapan, semuanya ada. Kalian nggak beli barang kesukaan. Nggak lihat yang cocok. Uang lebih berguna dari barang tak berguna. Aku sodorkan uang kembali pada Liu Ziruo. Suruh mereka simpan. Beli apa yang kalian mau. Nggak usah marah. Kalian urus dalam, aku urus luar. Uang pada kalian. Aku tenang. Bilang kalau uang habis. Aku ambil senapan buru baru dan kasih ke Liu Ziruo. Suruh mereka langsung pakai kalau bahaya. Kami nggak bisa pakai. Kalau salah tembak, bahaya. Aku ajarin kalian. Gampang. Kami bakal belajar sungguh-sungguh. Liu Ziruo bilang anak serigala itu bikin kacau di kota. Aku keluarkan rantai. Rencananya ikat dulu di halaman. Nanti bawa ke gunung buat berburu. Baru aku keluar rumah. Liu Ziking usul tinggal di kota. Nggak mau aku terus ambil risiko. Liu Zeru juga setuju. Tapi nggak tahu cara ngomong. Aku bilang ke kakak ipar. Kakak ipar. Ayo kita tinggalkan desa Chen. Ada tabungan dan stok makanan cukup buat di kota. Jangan ambil risiko lagi. Di mana-mana kelaparan. Tinggal di sini setidaknya cukup makan. Kalau pergi, kemana cari makanan? Aku jamin keselamatanku. Tenang saja. Liu Ziking dan Liu Ziruo dibujuk. Tak banyak bicara. Chen Kai pulang. Membuka pintu kamar. Lihat Chen Wen bersandar di kepala ranjang. Bahu masih berdarah. Ada alkohol dan perban. Sepupu, kau kan diusir dari desa. Aman. Kenapa di sini? Kenapa tadi tak bantu? Masih diam. Cepat obati lukaku. Sakit banget. Aku nggak bisa. Cari orang lain. Aku begini. Kau suruh cari orang lain. Cepat bantu. Luka tembak bukan main. Nanti tangan lumpuh. Ke rumah sakit.
Sejak kau ke desa Chen, banyak masalah. Karena kau, kami hampir dicabut hak buru. Ikut Chen Zhao baru selamat. Cepat pergi. Ajak kau berburu. Di gunung ada orang bersenapan. Orang kuat asing. Naik gunung bunuh diri. Chen Kai sadar salah bicara. Takut Chen Wen kerja sama orang asing. Dorong alkohol dan perban ke dadanya. Dorong keluar. Jangan cerewet. Cepat pergi. Jangan datang lagi. Pengecut. Ingat. Chen Wen ambil makanan Chen Kai. Menuju gunung. Cari pemburu asing lawan Chen Zhao. Chen Kai pikir-pikir, putuskan beritahu aku. Chen Kai ke rumahku, ketuk pintu. Aku makan dengan 2 cewek. Kak Chen Zhao, aku Chen Kai. Ada urusan penting. Tadi lihat Chen Wen di rumah. Saat usir dia, bocorkan soal pemburu asing. Dia mungkin kerja sama mereka. Peringatkan kau. Benar kata Chen Kai. Mungkin ini rencana Chen Wen. Tidak. Chen Kai tahu keuntungannya. Hati-hati belakangan ini. 2 hari ini setelah makan, kita ke gunung latihan tembak. Ingat. Kalau ada yang ganggu, tembak langsung. Kalau ada masalah, aku tanggung. Saat aku tidak ada, kalian harus jaga diri baik-baik. 2 hari kemudian, aku ajak Liu Ziruo dan Liu Ziqing latihan tembak di gunung belakang. Meski bakat mereka biasa saja, mereka bisa tembak musuh dengan tenang. Hari itu selesai latihan, mereka turun gunung. Melihat warga desa berkumpul di depan rumah. Biar aku yang urus. Kalian masuk lewat pintu belakang. Kami beli senapan sesuai katamu. Uang kurang, cuma beli 7. Pakai bergantian, cukup kan? Tidak masalah, kalian pulang istirahat. Besok pagi-pagi naik gunung bareng. Kalian angkat senapan ke dalam rumah. Pagi-pagi buta, 7 warga terpilih dan Liu ayah anak sudah berkumpul di luar halaman. Aku buka pintu, suruh ambil senapan. Nggak masalah kan, bawa mereka ke gunung. Pertama, intai situasi. Kedua, latih menembak. Dapat atau tidak, nggak penting. Mereka berjalan di tepi salju gunung sejam. Nihil. Chan Chow membungkuk. Lihat banyak selongsong dan jejak tali di salju. Ia langsung paham, binatang di pinggiran. Sudah habis diburu pemburu asing. Tidak perlu cari di sini. Sudah nggak ada buruan. Langsung masuk hutan dalam. Harus pergi. Hutan dalam berbahaya. Kalau ketemu pemburu asing, kita bukan tandingan. Ikut aku ke hutan. Atau pulang sekarang. Terserah kalian, aku tak paksa. Warga sudah kehabisan beras. Terpaksa berani. Ikut masuk hutan dalam. Baru berjalan ratusan meter. Langsung lihat kelinci. Warga ambil senapan. Kelinci kaget, kabur. Nggak kena. Mengeluh senapan payah. Akurasi meleset. Katamu buruan dibagi rata. Kenapa sekarang berubah? 1 kelinci 10 orang. Nggak cukup. Hewan besar dibagi. Kelinci, yang tembak dapat. Yuan Shan tak tunggu warga protes. Tembak kepala kelinci. Ikat di pinggang. Lanjut, jangan begitu. Kami mau kenyang. Buruan besar dibagi rata. Yang kecil, yang tembak punya. Nanti kalian duluan. Warga minta diajari menembak. Kata saya, menembak itu insting. Aku cuma demo. Mereka pahami sendiri. Lalu 2 kali lihat hewan. Semua berhasil aku dan Liu ambil. Warga habiskan peluru, tak dapat. Marah, mau rebut. Kalian tahu kami tak bisa. Sengaja hina kami. Kalian cuma marah karena tidak dapat. Itu malu jadi marah. Kalian akan bagi rata kelinci liar. Ada keberatan? Pergi sekarang. Di rumah tidak ada pakan ikan lagi. Hari ini tanpa bawa makanan pulang. Kami mati kelaparan. Kalian bisa kelompok, tangkap kelinci dengan tangan. Jangan buang waktu. Harus turun gunung sebelum gelap. Penduduk desa tak berdaya. Setelah bertemu kelinci liar, langsung serbu tangkap. Hari mulai gelap. Mereka bawa hasil buruan turun. Sekretaris desa sudah tunggu di pintu desa. Cepat tanya hasil buruan. Bagaimana hasil hari ini? Tak dapat buruan besar. Hanya dapat ini.
Chen Zhao, Liu Su, dan mereka semua pulang dengan hasil banyak. Penduduk mengeluh pada sekretaris desa. Aku tidak membagi hasil buruan sesuai janji. Sekretaris anggap ucapanku masuk akal. Memberi hiburan sebentar, lalu suruh penduduk pulang. Chen Zhao bilang, buruan kecil siapa dapat jadi miliknya. Kami sibuk setengah hari tanpa hasil. Kau yang putuskan untuk kami. 1 kelinci 10 orang nggak cukup. Chen Zhao nggak salah. Pulang istirahat semua. Esok pagi, desa gempar. Daging warga dicuri. Semua duga serigala. Aku terbangun. Serigala kecil di halaman, mulutnya berdarah. Sela gigi penuh bulu. Pasti dia yang curi. Akuilah, kau yang curi daging warga. Liu Ziruo dan Liu Ziking keluar rumah. Liu Ziking cek, daging mereka aman. Liu Ziruo bujuk aku ampuni serigala. Kak ipar, daging kita nggak kurang. Maafin dia kali ini. Nggak ada yang curiga sama dia. Jagain dia baik-baik. Jangan diulang. Awasi terus. Baru saja ikat serigala. Warga desa minta tolong. Kata makanan dimakan hewan. Mau cepat ke gunung berburu. Makanan rumah kita dimakan. Tolong panggil Chen Zhao ikut ke gunung. Kalau enggak, malam ini lapar. Aku keluar bawa senapan. Putuskan bawa serigala ke gunung. Sambil latih dia berburu. Hasil hari ini bagi rata. Semua ambil senapan. Ayo. Makasih banyak. Chen Zhao, aku keluar bawa senapan. Putuskan bawa serigala ke gunung. Sambil latih dia berburu. Ajak Pak Liu dan anak. Baru masuk gunung. Serigala kecil meronta. Pergilah, tunjuk jalan. Daging malam ini di tanganmu. Aku lepaskan serigala. Dia lari di salju bebas. Sekali-sekali melolong. Warga khawatir undang binatang. Aku bilang, justru takut gak datang. Bawa semua orang kejar. Panggil serigala kembali. Suara keras, takut undang binatang. Kita memang datang berburu. Takut apa? Ikut aku. Cepat. Serigala bawa kelinci liar. Manja, dia datang ke kakiku. Mereka puji dia pengertian. Chen Zhao, serigala ini dijual. Harga berapapun. Tidak jual. Kalian mau pelihara. Sendiri naik gunung cari peruntungan. Xiao Lang lanjut pimpin jalan. 1 jam, semua dapat banyak. Warga desa usul pulang. Tapi aku mau masuk lebih dalam. Liu Wanshan dan Lao Liu Tu setuju. Dacong, ayo kita lari. Dia baru makan. Ayo kita pergi perlahan. Hati-hati, 1 tembakan tepat kepala, bisa habisi dia. Tiba-tiba suara tembakan. Seorang warga tidak sengaja tembak. Harimau langsung waspada. Siapa yang tembak? Jaga tanganmu. Aku. Tidak sengaja. Harimau marah, menerjang ke arah semua. Xiao Lang menerkam, gigit lengan harimau. Tapi harimau gigit ekornya, tarik jatuh. Aku tembak kaki belakang harimau, lalu tembak pinggangnya. Serigala kecil mengelak, yang lain tembak. Harimau serang balik, serigala lompat sigap. Aku tembak 2 kali. Warga di belakang panik, pegang senjata. Jangan lari, berhenti. Makin panik, makin celaka. Chen Zhao, kau gila, lari. Harimau berhenti serang kita, berbalik menerkam warga yang lari. Beberapa warga jatuh ketakutan. Aku tarik napas dalam, arahkan ke kepala, tarik pelatuk. Peluru tembus kepala tapi tak mematikan. Harimau menerkam warga. Liu Wanshan tarik orang yang terpaku. Chen Zhao, aku bantu kau. Lao Liu Tu berlutut, tembak. Peluru masuk perut harimau. Aku segera membidik. Peluru tembus rongga mata harimau. Harimau tumbang keras. Chen Zhao, kau hebat sekali. Krisis berakhir. Warga desa menunduk malu. Ku bilang ikuti aku. Hal ini jangan terulang. Maaf. Kami terlalu panik. Lain kali pasti hati-hati. Aku ajak semua turun gunung. Serigala kecil kibas ekor berdarah. Mendekat minta pujian. Kau berjasa besar. Nanti ku buat makanan enak. Si kecil ini mengerti manusia. Nanti kau naik gunung sendiri. Aku pinjamkan padamu. Sudahlah, aku takut dia ambil buruanku. Aku tiba-tiba teringat soal serigala curi daging tadi malam. Hati curiga.
Di sisi lain, di rumah sekretaris desa Chen Jiakang, Ma Chunhua pijat punggungnya. Jiakang, kau harus bantu Xiaowen daftar di desa Chenjia. Zaman susah begini, kami ibu dan anak pergi dari sini, tak bisa hidup. Dia buat marah banyak orang. Aku sendiri tak bisa putuskan. Jangan menghindar. Aku selalu penuhi permintaanmu. Kau tak boleh ingkar. Sekarang desa Chenjia bergantung pada Chen Zhao. Siapa marahi dia? Susah semua. Aku urus secepatnya. Tunggu sebentar. Cepat ya. Dia sendirian rawat luka di luar. Dingin sekali. Cepat jemput dia pulang. Katakan saja. Dia sekarang di mana? Cari tempat istirahat. Urus saja urusan desa. Ketukan pintu keras dari luar. Warga desa girang bilang aku pulang berburu. Chen Jiakang buru-buru bangun. Tolak Ma Chunhua ikut. Mereka bertengkar. Ikut aku. Apa kata warga desa? Sudah terjadi semua. Kamu masih takut orang tahu? Chen Jiakang tak hiraukan. Pergi tenang. Chen Jiakang tiba di lapangan desa. Lihat harimau di tengah. Warga desa mengelilingi. Ramai bicara. Chen Zhao hebat sekali. Dia berkah bagi desa kita. Dia pelit. Andai dagingnya lebih banyak, kamu serakah. Awas, Chen Zhao nggak kasih. Chen Jiakang pegang tanganku. Matanya ke bangkai harimau. Chen Zhao, kerja bagus. Kalau tim butuh bantuan, pasti. Sama-sama, aku bagi daging dulu. Kulit dan testis harimau aku simpan. Setuju semua, setuju. Kami minta daging saja. Aku pinjam pisau Liu Wanshan. Lalu menguliti. Liu dan anaknya bantu bagi. Setiap orang dapat 5 kilo. Yang di rumah cuma lihat. 1 jam lebih. Penduduk yang tak naik gunung keluar uang. Minta daging murah. Kami bayar sesuai harga. Demi sesama desa. Diskon, dong. Boleh. Tapi harga daging sekarang naik. Kalian mau terima? Mau. Kami percaya kau tak menipu. Chen Zhao. Aku juga. Aku ambil uang mereka. Bagi daging sesuai harga. Terima kasih. Mereka pamit. Paman Liu, kita bagi sisa daging. Jual sisanya ke kota. Uang setengah untukmu. Uang buatmu. Ini hasilmu. Kami cukup daging. Kenapa jual? Masa paceklik? Mending simpan sendiri. Paceklik butuh uang beli kebutuhan, bisa kerja sama restoran, jangan cuma daging. Masuk akal, besok pagi ke sini, bareng ke kota. Kami berdua bawa daging pulang, jual ke desa lebih gampang. Kenapa jauh? Di kota, daging 3-4 yuan per setengah kilo. Di desa paling mahal 1-2, jual mahal pun nggak disukai. Aku nggak mau rugi, kamu memang lebih teliti. Orang desa memang nggak pernah puas. Wansan, kerja bagus. Tunggu, sebentar lagi makan. Aku sudah mikir, entar aku ke kota, cari restoran besar buat kerja sama. Kakak ipar, kamu yang atur aja, kami semua nurut kamu. Chen Zhao, kamu beruntung sekali. Kapan aku punya istri kayak gitu? Kamu kan punya bokap. Dia nggak ngisinin aku. Besok ikut aku ke kota. Aku beliin kalian oleh-oleh. Kami nggak jadi ikut. Harus jagain Xiao Lang. Biar nggak bikin ulah lagi. Oke. Aku beliin kalian baju sama sepatu. Nggak usah. Kita punya baju. Aku cari uang biar kalian hidup enak. Soal ini, dengar kata aku. Liu Wanshan selesai makan lalu buru-buru pamit. Suatu pagi, aku dan Liu ayah anak naik gerobak ke kota. Di tengah kesibukan melaju pelan, 5 li dari desa. Jalan dipadati pengungsi berbaju compang camping, saling bersandar. Kurus kering tinggal tulang. Kasihanilah, beri makan. Anakku 3 hari belum makan kenyang. Ayah anak Liu tak bergeming. Setelah bertukar pandang, aku dan Pak Liu terus jalan. Pengungsi mengejar jauh. Akhirnya mereka menyerah. Tak kira di luar separah ini.
Pengungsi di kota belasan kali lipat. Paceklik lebih kejam dari kiraanmu. Pemerintah tak punya kebijakan bantuan. Paceklik sangat parah. Bantuan tak tahan lama. Bantu sampai tuntas. Atau jangan bantu. Sepanjang jalan sering ketemu pengungsi. Ada yang minta, ada yang rebut. Untung ada senapan, mereka gagal. Masuk kota, banyak toko tutup. Jalan penuh pengungsi. Lihat orang langsung minta sedekah atau kerja. Minta makan. Aku bisa apa aja, cukup nasi aja. Aku tanya Pak Liu. Pak Liu bilang tak kenal restoran. Aku pilih restoran buka dan masuk. Bos, beli daging, baru dari gunung kemarin, jamin segar. Kami restoran, bukan pasar. Beberapa hari tak buka, beli daging percuma, mau makan silakan. Jualan, pergi. Ketiganya terus ditolak. Banyak restoran sepi pelanggan, tak punya uang, hanya ditolak. Chen Zhao, hari ini sepi. Apa kita masih bisa jual? Kemarin masih laku. Kenapa sekarang sepi banget? Aku lihat pengungsi sambil merenung. Kira gara-gara pengungsi toko tutup. Putuskan coba ke restoran besar. Manajer mah, mana hidanganku? Lama banget. Aku lapar banget. Sebentar, dapur sedang masak. Jangan bengong. Cepat ke dapur, desak mereka. Pak Ma, dapur daging hampir habis. Tamu makin banyak, mungkin tolak beberapa. Bisnis datang, masa ditolak? Cepat cari daging. Bisnisku harus makin laris. Aku lihat, lalu ke Pak Ma. Liu dan anaknya ikut, bukan makan, minta di tempat lain, jangan ganggu. Bos, salah sangka, dengar kau butuh daging, kebetulan aku jual daging, ikut keluar lihat. Kau punya daging, aku pemburu, kemarin dapat harimau di gunung, sisa daging harimau segar, mau jual, mau kerja sama jangka panjang. Pak Ma kaget dan senang, ikut keluar. Pak Liu buka kain, tunjuk daging. Benar segar. Aku beli, kasih harga, bisa nego. Aku ingin pasok terus. Kirim daging segar tiap hari. Tak perlu cari daging lagi. Paceklik, pemburu andalkan hoki. Jamin daging tiap hari. Aku percaya kemampuanku. Tak mau mati kelaparan. Hari ini 100 kati, cukup 2 hari. Lusa jam ini kirim segar. Puas, tanda tangan kontrak jangka panjang. Ma Guanxi berpikir, putuskan, angguk setuju, teriak ke toko, suruh angkat daging. Aku percaya, harga tak rugikan. Kamu penentu restoran bertahan. Pelayan, siap, tenang. Aku tak kecewakan kamu. Karyawan buru-buru keluar, bawa 100 kati daging harimau ke dapur. Ma Guanxi ajak kami ke belakang, ambil uang. Ini 1000. Uang daging hari ini, uang muka nanti dulu. Selanjutnya harga ini, setuju. Harus kasih uang muka. Kalau kami bawa daging, kamu tolak, gimana? Gak apa-apa. Aku paham kekhawatiran bos. Ikuti katamu dulu. Nanti kalau percaya, uang muka belum terlambat. Ma Guanxi puas dengan sikapku. Sepakat kerjasama. Ma Guanxi undang kami makan. Kamu pasti pintar bisnis. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Mereka bertiga duduk. Liu Ansan khawatir soal intensitas berburu. Aku masukkan uang 100 ke sakunya. Chen Zhao, kebanyakan. Daging kami tak sebanding. Kalian banyak bantu. Ini hak kalian. Nanti beli perlengkapan bareng. Kamu paling setia kawan di desa. Jangan khawatir. Harimau memang sedikit. Aku mau beli perlengkapan dan senapan baru. Beli beras, mie, minyak, baju baru untuk Zero dan Ziking. Oke. Kupikir cukup untuk nikah. Sekarang abis hari ini, uang akan datang lagi. Beli kebutuhan dulu. Makanan datang. Kenyang, pamit pada Ma Guanxi. Beli penuh 1 gerobak. Pulang lewat jalan jauh. Liu Ming Jianzuang tak berani halangi. Desa Chen. Liu Ziruo dan Liu Ziking buat daging jadi dendeng, mudah simpan dan bawa. Dendeng ini cukup berbulan-bulan. Bertemu Chen Zhao adalah hoki kita, jangan menghambatnya. Ini jatahmu hari ini. Mereka bawa daging mentah untuk beri makan serigala kecil. Serigala kecil sedang gerogoti tulang harimau. Mata Jianru berbinar, daging ukir masih lindungi tulang. Bayangan melintas di luar pintu. Liu Ziruo tarik Liu Ziking ke belakangnya. Buka pintu untuk periksa. Siapa di sana? Beberapa pria asing dengan senapan berdiri di pintu. Liu Ziruo ingat peringatanku. Hatinya merasa tidak enak. Maaf,
Ada beras atau mie? Kami ingin tukar sedikit. Tidak ada. Carilah orang lain. Tunggu. Kami hanya mau tukar sedikit makanan. Kami tidak ambil gratis. Kalau tak ada makanan, barang lain juga bisa. Di rumah tak ada makanan lebih. Silakan pergi. Liu Ziruo coba tutup pintu, tapi pintu ditahan kuat oleh mereka. Serigala kecil di halaman menggeram sambil perlihatkan gigi. Ekspresi pemburu berubah. Kau beruntung ditaksir. Tak ada makanan. 再过来我叫人了，滚开！我们没有粮食。 Tak tahu diri. Kawan-kawan, serang. 陈凯，你怎么来了？ Aku ribut di jembatan. Kalian pendatang, cepat pergi. Atau jangan salahkan aku. Lebih suka dipaksa. Hajar abis-habisan. Keributan di halaman undang warga. Lihat Chen Kai luka berdarah. Ke rumah Chen Zhao, cegah judi. 视若无睹。 Hidup baik. Tanpa Chen Zhao, kau bisa daging. Sekretaris desa di pihaknya. Kau dibutakan. Sekretaris desa bawa warga bersenjata. Datang bawa pentungan. Chen Kai dikalahkan 4 pemburu. Kalian bukan warga sini. Berani datang mengacau. Kami pemburu dari Gunung Tukar Pangan. Salah paham. Salah paham. Pemukulan tadi bukan salah paham. Enyah, kalau masuk desa lagi, jangan salahkan kami. Enyah, kami pergi. Tak apa. 没事了。 Makasih sekretaris, warga. Kalau kalian telat, kita satu kampung. Sudah seharusnya. Pendatang perusak. Keterlaluan. Kamu luka semua. Ke rumah sakit. Luka ringan. Tahan saja. Waspada. Awas, pemburu itu kembali. Ada apa? Pemburu asing ribut. Katanya tukar pangan. Malah berantem. Sudah diusir. Ke hutan selatan. Mereka bawa senapan. Berani ganggu keluargaku. Balik lagi. Mereka tamat. Urusan hari ini. Makasih. Hutang ini kuingat. Kusuruh Liu Ziruo bantu angkut. Liu Ziking lihat gerobak penuh bumbu. Kakak ipar, ini semua belianmu. Kenapa beli banyak? Jangan hidup serba kurang. Ini pasti mahal. Ya, uang untuk dipakai. Makan enak, kan? Kakak ipar hebat. Tak perlu khawatir. Tentu, sedia payung. Aku ambil obat. Liu Ziruo, obati Chen Kai. Obati Chen Kai. Luka kecil, tak usah repot. Jangan tolak, biar dia. Sepupuku, Chen Wen. Kupikir aku sama dia. Beda. Kamu hebat. Maaf merepotkan. Obat ini pedas. Tahan. Kalau sembuh, jangan cepat pergi. Makan dulu. Kamu suruh aku tinggal, atau cuci tangan. Patuh lebih baik. Hari mulai gelap. Liu Ziruo dan adiknya siapkan makan malam mewah. Chen Kai duduk di halaman, perut keroncongan. Hari ini lari seharian, lapar banget. Lapar, makan banyak, masakan istri sepupu enak. Di rumahku nggak sebanyak ini dagingnya. Makanan di meja. Aku keluarkan arak spesial. Tuang segelas untuk Chen Kai. Ini buat gue, minum aja. Arak ini kuat banget. Mereka lahap makan. Chen Kai makan sampai berminyak. Nasi ini, daging ini enak banget. Selesai makan, aku ke rumah Liu Wanshan. Bahas soal naik gunung besok. Chen Kai panggil aku. Kakak sepupu, boleh ikut naik gunung berburu. Aku nggak akan jadi beban. Oke. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Aku bukan orang durhaka. Kalau kau butuh bantuan, aku pasti bantu. Aku ambil sekarung beras dan berikan. Hadiah karena lindungi keluargaku. Ambil. Ini sudah seharusnya kau dapat. Tidak.
Keluargamu juga perlu makan. Jangan menolak. Kau berjasa lindungi keluargaku. Chen Kai genggam karung beras. Itu haknya. Matanya berkaca-kaca. Ucap terima kasih lalu pergi. Tak lama kemudian, Pak Liu bawa kacang goreng. Liu Wanshan bawa 2 guci arak dan datang. 3 orang duduk mengelilingi meja. Pak Liu tuang penuh arak. 3 orang minum dulu untuk hangatkan badan. Ke kota hasil bagus. Ada pembeli tetap, nggak perlu khawatir. Soal orang asing tadi sore, sebenarnya apa yang terjadi? Berani macam-macam di rumahmu, benar-benar nekat. Mereka kabur. Kalau berani datang lagi, aku nggak akan kasihan. Kira desa Chen mudah diganggu. Lain kali jangan diampuni. Akhir-akhir ini hewan buruan makin sedikit. Kalau terus begini, nggak ada daging. Kalau begitu besok ke puncak utara, Beisantu ngawur. Beisantu ganas, penuh beruang hitam. Kau main-main dengan nyawa. Kau serius. Orang biasa pulang tangan kosong, atau tak kembali. Pak Liu, aku paham. Chen Zhao tidak impulsif. Dia punya rencana. Walau tak pergi, belum tentu dapat mangsa. Baik, ikuti kamu. Sin Qiang, aku sayang menggunakannya. Senapan lama tidak akurat. Ganti ini lebih efisien.